Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 471. Selamat mendengarkan. Naga 7 bertekad untuk mati kali ini, jadi dia harus membuat musuhnya juga kehilangan sesuatu dalam prosesnya. Ada 3 peringkat naga super puncak di bagian musuh, jadi dia hanya bisa fokus menyerang satu orang melalui serangan yang cepat memukul mereka yang benar-benar lengah. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, dan begitu dia menyerang, dia tidak akan melakukannya lagi. Kemampuan untuk melawan terlepas dari apakah serangan itu berhasil atau tidak. Setelah itu, dia hanya akan mampu menangkis serangan musuh. Saat itu, dia pasti akan mati karena dia sudah terluka parah. Dragon 7 mengerahkan kekuatan penuhnya terlepas dari potensi cederanya, dan dengan secepat kilat, dia mendekati 3 Dragon Ranker puncak dalam sekejap mata. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meluncurkan pukulan terakhir yang akan dia berikan dalam hal ini. Seumur hidup, dia tidak menyesal menjadi warga negara Summerland. Pukulan penghancur. Naga 7 berteriak dalam hatinya dan meninju pria bertopeng yang paling dekat dengannya tepat di dada di bagian hatinya berada. Pada saat ini, dia benar-benar menggunakan jurus pamungkas yang kuat dari tinju Summerland yang terkenal, pukulan penghancur. Jika pukulan ini mengenai, bahkan jika lawannya adalah Ranker Naga Puncak, dia akan pasti tidak akan sanggup menahannya. Bagaimanapun, hati adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan. Begitu jantung dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, korban akan selamat hanya jika mereka beruntung. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati. 3 Dragon Rank puncak bertopeng tidak mengharapkan naga 7 itu tiba-tiba akan menyerang mereka. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan naga 7 barusan dan memang begitu berpikir untuk mengirim berita kembali secepat mungkin, jadi mereka santai untuk sesaat. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, serangan itu sudah tepat masuk depan mereka. Makanya, ketiganya juga merespon dengan cepat. Pria bertopeng yang diserang naga 7 tidak bisa menghindari serangan naga 7 lagi karena dia yang paling dekat. Dia hanya bisa menggeser tubuhnya sedikit untuk menggerakkan jantungnya, bagian vitalnya, menjauh, dan gunakan bahunya untuk memblokir serangan Dragon 7. Buk! Naga 7 meninju pria bertopeng itu dengan kekuatan penuh dan pria bertopeng itu terlempar ke belakang, terbang melewati 2 pria bertopeng lainnya dan mendarat di kerumunan di belakang mereka. Sekitar 20 orang di belakang benar-benar berantakan setelah bertopeng manusia menimpa mereka. Pak! Orang-orang bertopeng di belakang berteriak dan dengan cepat segera untuk membantunya. Kamu meminta kematian. Ketika 2 lainnya melihat pasangan mereka terlempar ke belakang, mereka mulai meluncurkan serangan mereka pada Dragon 7. Setelah Dragon 7 memberikan pukulan itu, dia tidak memiliki banyak energi tersisa. Karena itu, dia hanya bisa melihat ketika keduanya semakin dekat dengannya. Sayang sekali dia tidak mengenai titik vital pria bertopeng itu pada pukulan terakhirnya. Jika tidak, dia setidaknya bisa melukai pria bertopeng itu bahkan jika dia tidak membunuh dia. Saat naga 7 hendak menutup matanya untuk menunggu kematiannya. Boom! Dia mendengar 2 suara keras. 2 puncak bertopeng Dragon Ranker telah terlempar saat sosok muncul di belakangnya. Tidak buruk, tim naga, kata David di belakang Dragon 7. Dia tulus saat mengatakan itu. Sebagai organisasi paling misterius di Summerland, tim Dragon memang begitu elit di antara elit. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga mengesampingkan hidup mereka dan siap mengorbankan segalanya untuk Summerland pada waktu tertentu. Baik tim Dragon maupun Falcon adalah orang-orang yang pantas dihormati. 2 puncak bertopeng Dragon Ranker yang disingkirkan diam, merasa kaget. Mereka bahkan belum pernah melihat orang di depan tubuh mereka tiba-tiba terlempar ke samping dalam rasa sakit yang luar biasa. Gedebuk! Keduanya jatuh ke kerumunan sekali lagi sebelum orang-orang di belakang mereka datang kembali ke akal sehat mereka. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 472. Beberapa dari mereka bahkan tersingkir oleh pukulan tiba-tiba. Beberapa dari mereka bahkan mulai muntah darah. Ranker harimau normal tidak akan mampu menangani akibat dari pertempuran antara Dragon Ranker puncak super. David berdiri di depan naga 7 dan diam-diam menghela nafas percaya. Dia berhasil. Jika dia sedikit lambat, Summerland akan kehilangan jenderal lain. Ranker naga super puncak sudah menjadi landasan bagi beberapa orang bagi negara. Kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bahkan bagi kerajaan seperti Summerland. Bawa dia pergi. Serahkan sisanya padaku, kata David. Setelah itu, beberapa orang keluar dari kamp Summerland dan membawa Dragon 7 lagi. Semuanya, dari serangan mendadak Dragon 7, hingga salah satu lawan menderita cedera, keduanya menyerang Dragon 7 pada saat yang sama, dan akhirnya kedua penyerang itu dilempar oleh David yang baru saja datang tepat waktu, telah terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
Sekarang, orang-orang ini akhirnya kembali sadar. Mereka belum pernah bertemu David sebelumnya. Bahkan kedua anggota tim Vulture belum pernah bertemu dengan David, jadi mereka tidak mengetahui satu sama lain. Satu-satunya orang di tim Herring yang pernah melihat David adalah nomor 9 dan Kapten Lucas. Apalagi, penampilan David begitu kuat sehingga mereka semua merasa dialah yang seharusnya cadangan disiapkan oleh Summerland. Naga 7 memandangi punggung David. Pria ini masih sangat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Dia juga bukan salah satu dari 10 anggota parlemen. Siapa ini? Sambaran petir melintas di hati Naga 7. Mungkinkah dia adalah anggota ke-11 yang baru ditambahkan? Sangat mungkin. Kalau tidak, Dragon 7 tidak bisa memikirkan orang lain yang serius melukai kedua puncak peringkat naga bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. 3 puncak Dragon Ranker bertopeng di sisi berlawanan berdiri bersama dengan dibantuan orang lain. Saat ini, mereka semua terlihat darah yang mengalir dari sudut mulut mereka. Cedera kedua orang yang baru saja ditabrak David jauh lebih berat daripada orang yang terluka oleh Naga 7. Meskipun David terburu-buru, dia sudah setengah jalan menuju peringkat God Rank, yang sama sekali tidak sebanding dengan ranker Naga Puncak. Selain itu, David yang dipadukan dengan kekuatan pikirannya yang super juga berdiri di teratas dibandingkan dengan semua orang yang setengah jalan menuju God Rank. Yang dia kurang hanyalah pengalaman tempur. Tumbuh dewasa, David hanya mengalami sedikit pertempuran. Dibandingkan dengan orang-orang yang setengah jalan menuju God Rank yang mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, pengalamannya masih jauh di belakang. Namun, dengan bantuan kekuatan pikirannya, dia tidak takut pada orang-orang ini semua. Jika dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur, David, dengan fisik dan kekuatan pikirannya, menggandakan batas mereka, bisa menghancurkan master lain yang setengah jalan menuju God Rank. Siapa kamu? Tanya salah satu orang bertopeng di seberang. Aku juga ingin bertanya siapa dirimu. Beraninya kamu menyerang Summerland, kata David dengan ekspresi kosong. Summerland akan segera menjadi harimau yang telah dideklarasikan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan mengingini untukmu, jadi berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Saya menyarankan Anda untuk berhenti menggunakan cara lamamu, kata pria bertopeng itu. Berhenti berpegang pada cara lama kita? Mengapa? Kamu ingin aku memaafkanmu? Maaf. Kalian semua di sini akan menjadi persembahan penguburan kepada para pahlawan yang gugur di Summerland. Setelah David mengatakan itu, sosoknya menghilang. Anda, berak. Setelah pria bertopeng itu mengucapkan kata, kamu, tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak pohon. Darah kemudian tumpah dari mulutnya. Setelah ini, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Buk 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 buk. Sebagai seorang master yang setengah jalan menuju peringkat dewa, David seperti harimau di antara kawanan domba ketika dia masuk dalam kerumunan. Mereka tidak punya waktu untuk melihat apa yang dia lakukan sebelum mereka dikirim terbang pergi dengan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuh mereka. Ini adalah kekalahan telak dari berbagai alam. Bahkan Justin the Tyrant, orang nomor 1 yang dikenal publik di Dragon Rank, tidak memiliki sedikit kesempatan untuk melawan ketika dia berhadapan dengan David dengan penuh kekuatan, apalagi ketiga ranker naga puncak normal ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 473. Ada bahkan kesempatan yang lebih kecil bagi mereka yang berada di bawah 3 peringkat naga puncak. Hanya dalam waktu kurang dari setengah menit, David kembali ke tempat dia berdiri semula. David telah menjatuhkan seluruh tim bertopeng yang terdiri lebih dari 20 orang terbaring di tanah. Selain dari 3 ranker naga puncak, semuanya dibunuh oleh David dengan satu pukulan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan penuh dari seseorang yang berada di tengah jalan peringkat dewa. Bahkan 3 Dragon Ranker puncak tidak dapat menangani satu pukulan David pun. Alasan David meninggalkan 3 Dragon Ranker puncak hidup-hidup adalah untuk mengambil mereka kembali ke Summerland untuk melihat apakah ada cara untuk membuat mereka berbicara. Pertempuran ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tidak banyak kekuatan di dunia yang bisa mengirim begitu banyak master dalam sekali jalan. Mereka perlu melihat ini sebelum mereka memutuskan bagaimana menghadapinya. Sementara David menyelesaikan pertarungan di sini, Doug telah mendorong Blaze ke tanah di lapangan medan pertempuran utama beberapa kali lipat. Kekuatan Wali God Rank telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia bertahan serangan tentatif semacam ini lebih dari 10 kali, masih akan sulit untuk dilakukan melukai dengan serius. Blaze berdiri di hadapan Doug lagi. Doug menyaksikan pertarungan di bawah dan menyadari bahwa kedua belah pihak kalah. Falconia menderita banyak korban sementara Summerland tidak jauh lebih baik. Dia tidak ingin melihat elit Summerland mati dalam pertempuran seperti mereka harta karun yang luar biasa di Summerland. Fire, jika Anda tidak mundur, saya tidak akan menahan diri lagi, kata Doug. Pada saat ini,
Dewa militer Summerland akhirnya menjadi serius karena dia tidak ingin melihat orang-orang di bawah terus terbunuh dan terluka. Oh, besar, biarkan saya melihat seberapa kuat apa yang disebut Dewa militer Summerland sebenarnya, kata Blaze sambil menyeringai. Namun, meski terdengar riang, wajah mereka terlihat sangat serius. Baru saja, mereka hanya merasakan satu sama lain. Lagi pula, ketika God Rank Wali terlibat dalam pertempuran serius, kerusakannya akan luar biasa. Orang-orang di bawah tidak akan dapat bertahan setelah pertempuran mereka. Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Dek dalam pertempuran tentatif mereka, maka dia akan melakukannya. Bukan tandingan Dek juga jika mereka terlibat dalam pertempuran serius. Namun, dia memang hanya datang untuk sekedar merasakan kekuatan lawan. Sebelum Mason meninggal, mereka harus benar-benar mengukur kekuatan Summerland yang sebenarnya, baik itu di permukaan atau kekuatan yang tersembunyi di kegelapan. Ini agar ketika Mason meninggal, mereka dapat merencanakan segalanya dengan benar dan hancurkan pertahanan Summerland dalam satu pukulan. Apapun yang terjadi, dia harus mencari tahu berapa batas kekuatan Dek. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang datang hari ini. Semuanya dengarkan, berhenti berkelahi, mundur, perintah Dek. Setelah mendengar kata-kata ini dari Dek, Dewa Militer, semuanya orang Summerland yang terlibat dalam pertempuran berhenti berkelahi dan mundur bersama dengan yang terluka. Fire! Teriak para Falconian yang tetap di tempat mereka berada. Mereka tidak berani pergi tanpa perintah khusus dari Blaze. Kalian juga harus mundur, kata Blaze. Roger, semuanya, mundur. Falconian mulai mundur dengan tertib. Setelah kedua belah pihak mundur, Dek melambaikan tangannya dan sebuah tombak terbang ke arahnya. Dari belakang, dengan tombak di tangan, aura Dek mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat dia melayang di udara. Di sisi lain, pedang muncul di tangan Blaze di beberapa titik. Blaze, karena kamu ingin menggertak Summerland, jangan salahkan aku hari ini kejam. Setelah Dek mengatakan itu, dia mengarahkan tombaknya dan mengarahkan ujungnya ke Blaze. Blaze bisa merasakan hawa dingin yang berasal dari tombak. Begitu penjaga peringkat dewa menggunakan senjata mereka, itu akan membuat cedera atau kematian. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung dengan tinju mereka, akan sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan kepada lawan mereka yang berada di level yang sama dengan mereka kecuali mereka menggunakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat. Namun, itu berbeda dengan senjata. Jika mereka tidak memberikan perhatian yang tepat dan terluka oleh senjata lawan pada level yang sama dengan diri mereka sendiri, itu bukan lelucon. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 474. Ayo! Blaze memposisikan pedangnya dan berkata pada Dek, boom! Kekuatan Dek meledak dengan kekuatan penuh. Dia berhasil bergerak lebih dari 10 meter di udara hanya dengan satu langkah dan datang ke sisi Blaze. Dia mengarahkan tombaknya ke Blaze dan Blaze dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Cing! Suara yang menusuk telinga tercipta saat tombak dan pedang bertemu, bergema di langit seperti guntur. Dek membanting tombaknya ke pedang Blaze, dan berhenti saat dia mendorong Blaze sekitar 100 meter ke belakang. Kemudian, Dek dengan cepat meletakkan tombak di depan dadanya sebelum menusukkannya ke depan. Ujung tombak sekali lagi bertemu dengan tempat yang sama di pedang. Namun, kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat. Tang! Suara keras lainnya. Kali ini, tombak mendorong pedang ke dada Blaze dan Blaze terlempar beberapa ratus meter ke belakang. Ketika dia berhenti, beberapa darah tumpah dari sudut bibirnya. Seseorang harus tahu bahwa dia tidak berdarah bahkan setelah dia dipukul beberapa kali-kali oleh Dek. Kini, Dek hanya menggunakan 2 pukulan dengan senjatanya untuk membuat Blaze berdarah. Keduanya tidak berbicara saat mereka saling mendekat dengan kecepatan kilat. Tang, tang, terang, terang, tang. Semua orang bisa mendengar suara senjata yang tak terhitung jumlahnya dibanting satu sama lain. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat percikan api di udara dan mendengar suara keras yang menusuk telinga. Namun, mereka tidak bisa melihat apapun. Dek menggeser tubuhnya ke satu sisi untuk menghindari serangan Blaze. Pemusnahan total. Kemudian, tombak menusuk ke arah Blaze. Oleh karena itu, Blaze dengan cepat menarik pedangnya ke belakang dan meletakkannya di depan tubuhnya, memblokir serangan. Tering! Blaze kemudian terlempar beberapa ratus meter ke belakang oleh Dirks total penghancuran. Luka di tubuhnya semakin parah. Dek berdiri tegak dan melayang di udara dengan tombak di tangannya. Dewa militer, dewa militer, dewa militer. Orang-orang Summerlander yang tak terhitung jumlahnya bersorak dari bawah. Blaze! Apakah kamu masih belum menyerah? Kata Dek. Dek, kamu meremehkanku. Ambil ini. Setelah Blaze mengatakan itu, dia muncul di depan Dek dan mengayunkan pedangnya ke bawah Dek. Dek mundur satu langkah dan menghindari serangan itu. Namun, pedang Blaze terlepas dari tangannya, yang mengejutkan Dek.
dia tidak melakukannya, berharap Blaze melepaskan pedangnya. Jika dia tidak terluka oleh pedang itu, Blaze akan kehilangan senjatanya sepenuhnya. Ini adalah tabu terbesar dalam pertempuran di antara para penjaga peringkat dewa. Seorang wali dengan senjata benar-benar dapat menghancurkan seorang wali tanpa senjata. Tentu saja, ini di bawah premis bahwa keduanya pada tingkat yang sama. Jika itu seseorang seperti Mason, dia hanya bisa duduk di sana tanpa senjata dan penjaga lainnya tidak akan berani menyerangnya. Ini adalah penindasan dari kekuatan. Pedang Blaze terbang dari tangannya dan hendak mengenai Dek. Terang, pedang itu dikirim terbang. Tampaknya Dek berhasil menarik kembali tombaknya tepat waktu dan memblokirnya serangan. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 475. Sekarang, dia berada di atas angin saat dia menghadapi Blaze yang tidak bersenjata. Sama seperti Dek memblokir pedang yang terbang keluar dari cengkeraman Blaze dan merasa sedikit lega, dia bergidik. Oh tidak, penyergapan. Dek bereaksi dengan cepat dan menggerakkan tubuhnya ke kanan. Meski bereaksi tepat waktu, pihak lain datang dengan persiapan. Setelah Dek bergerak kurang dari 1 meter, sebuah bayangan muncul di sampingnya dan mengayunkan belati tajam yang dibuat khusus di lehernya. Seorang wali masih manusia pada akhir hari. Meskipun tubuhnya diperkuat dari dalam keluar, dia masih akan mati jika bagian vitalnya seperti jantung, leher, dan otaknya rusak serius. Setelah Shadow Dagger menggorok leher Dek, ia mundur beberapa ratus meter pergi dan berdiri bersama dengan Blaze. Dek tidak bergerak saat dia berdiri di tempat. Darah hangat mulai menetes dari tubuhnya. Namun, itu bukan darah dari lehernya melainkan lengannya. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk bereaksi sekarang dan tombak di tangannya tidak ada gunanya ketika datang ke serangan jarak dekat yang tiba-tiba semacam ini. Karena itu, dia terpaksa menggunakan lengan kirinya untuk membelokkannya untuk melindungi bagian vitalnya. Belati yang dimaksudkan untuk menggorok lehernya dengan demikian diblokir oleh lengan kirinya. Meskipun lengannya hampir diiris menjadi 2 dan lengan kirinya untuk sementara kehilangan fungsinya, setidaknya dia masih hidup. Jika itu menggorok lehernya, dia pasti akan mati bahkan jika dia adalah penjaga peringkat dewa. Selanjutnya, dengan keterampilan medis modern bersama dengan keterampilan pemulihan supernya, penjaga peringkat dewa, lukanya akan sembuh dengan cepat dan kembali ke aslinya jika dia dirawat tepat waktu. Setelah menjadi wali peringkat dewa, pemulihan tubuhnya meningkat pesat. Selama dia tidak mengalami kerusakan pada bagian vitalnya yang akan membunuhnya dalam waktu singkat, dia akan dapat pulih dengan bantuan pengobatan modern dan perlakuan lain. Karena itu, ketika bagian vitalnya diserang, dia lebih suka menggunakan miliknya, bagian tubuh lain untuk memblokirnya. Dek, Dewa Militer, apa pendapatmu tentang itu? Blaze bertanya sambil menyeringai, berdiri sekitar 100 meter dari Dek. Kalian Falconian hanya layak mendapatkan trik murahan, kata Dek tanpa ekspresi wajahnya. Seolah-olah bukan dia yang terluka, lengannya hendak terlepas dari tubuhnya. Orang biasa tidak akan seperti itu mampu menahan rasa sakit semacam ini dan akan mulai berteriak keras. Beberapa bahkan mungkin pingsan karena rasa sakit. Namun, Dek tampak baik-baik saja. Dewa Militer Summerland memang pria yang sangat maco. Pada saat ini, dia sudah menggunakan kendali atas tubuhnya untuk menghentikan pendarahan. Dia akan segera mati kehabisan darah jika dia tidak menghentikan pendarahan yang banyak setelahnya. Arteri utama lengannya diiris terbuka. Kontrol penjaga peringkat dewa atas tubuh mereka telah mencapai tingkat yang sangat halus. Ketika mereka mencapai tahap ini, mereka bahkan akan mengetahui kondisi tubuh mereka lebih baik daripada dokter yang memeriksanya. Betapa tercela, betapa tak tahu malu. Apakah Falconian begitu tercela dan kurang malu? Anda tidak pantas menjadi seorang raja. Orang-orang Summerland yang tak terhitung jumlahnya mulai memarahi dan mengutuk dengan keras dari bawah. Ketika mereka melihat Dek, Dewa Militer, disergap oleh seorang Falconian dan lengan kirinya tampaknya terluka parah, semua orang Summerlander sangat parah dan khawatir. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 476. Mereka sangat ingin bergegas untuk mengiris Falconian menjadi beberapa bagian. Namun, mereka tahu bahwa bergegas hanya akan mengakibatkan mereka bunuh diri, dan itu juga akan mempengaruhi keadaan pikiran Dewa Militer. Metode kelas rendah, hahaha, Dek, legitimasi milik pemenang, dan itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Saya akan melakukan apapun untuk menang. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan pecundang hanya bisa tenggelam dalam debu, kata Blaze sambil tertawa. Dek tidak menanggapi Blaze. Dia melihat orang di sebelahnya yang baru saja menyergapnya. Pria itu mengenakan topeng, dan dia tidak bisa melihat wajahnya.
Namun, dia hanya mengenal satu orang yang bisa bersembunyi di bawah mereka dengan cara itu. Begitu menakutkan dan tidak terdeteksi, bahkan dengan indranya yang kuat. Dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai penjaga peringkat dewa, dia adalah penguasa dunia pembunuhan. Kamu sepertinya bukan dari Falconia, jadi mengapa kamu menargetkan Summerland? Apa kau tidak takut mendapat masalah? Dirk berkata kepada pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, dan Blaze di sebelahnya menjawab, masalah, semua orang tahu bahwa Summerland tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dan tidak memiliki energi untuk mengancam orang lain. Anda dapat mencoba di Summerland dan lihat apakah kita tidak dapat lagi melindungi diri. Dengan mengatakan itu, Dirk mengangkat tangan kanannya. Ujung pistol diarahkan ke kedua pria itu. Dirk, kamu pikir kamu tidak punya kesempatan, kan? Anda tidak hanya sementara tidak berdaya dengan tangan kiri Anda, tetapi Anda juga menghadapi kita para penjaga. Hari ini adalah hari terakhirmu. Kalian berdua bukan tandinganku. Biarkan aku Skuman Spear menghadapinya. Itu adalah pertama kalinya pria bertopeng itu berbicara. Dengan itu, dia bergegas keluar. Dirk juga bergegas keluar. Keduanya bertemu di tengah. Tombak bertabrakan dengan belati. Dentang. Tabrakan pertama diikuti oleh tabrakan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dentang 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 dentang. Dirk meraih tombak dengan satu tangan. Gerakannya tidak semulus tadi, ketika dia memiliki dua tangan, dan jelas bahwa efektivitas tempurnya berkurang setidaknya sepertiga tanpa tangan kirinya. Tetap saja, dia bertarung bola-balik dengan pria bertopeng itu. Sementara itu, Blaze mencari peluang di samping. Hari ini, tujuan mereka adalah untuk melukai dewa militer Summerland, Dirk. Ada dua alasan mengapa mereka tidak menahan Dirk di sini ketika mereka memiliki kesempatan bagus. Pertama, kedua pelindung itu tidak punya cara untuk membunuh Dirk, yang kehilangan lengannya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membawanya keluar kecuali keduanya bersedia membayar harga. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Dirk mungkin akan menyeret seseorang bersamanya. Blaze tidak mau mengambil risiko. Tidak akan yang lain. Misi mereka adalah menguji reaksi Mason dengan berkolaborasi dengan kekuatan lain untuk melukai Dirk secara serius. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Mason. Mason tidak bertarung dalam 20 atau 30 tahun. Banyak yang menduga dia telah kehilangan daya juang miliknya. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya selama dia ada. Kedua, jika Dirk terbunuh, tapi kekuatan Mason masih sama, dia bisa membalikkan kedua kekuatan jika dia akhirnya kehilangan kesabaran. Pada saat itu, pihak ketiga berhasil melarikan diri saat dua pihak lainnya bertarung. Karena itu, mereka hanya bisa mengujinya untuk saat ini. Mereka menguji batas Mason dan Summerland selangkah demi selangkah. Mereka juga menghubungi pasukan lain dari seberang perbatasan untuk menguji negeri seberang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 477. Dua pasukan besar memimpin, sementara beberapa pasukan kecil dan menengah membantu untuk menguji Summerland bersama. Blaze berada di pinggir lapangan mencari kesempatan untuk menyerang, siap untuk itu melukai Dirk dengan serius. Setelah ini, misi mereka akan selesai. Tangan Dirk diikat pada saat ini. Bukan hanya dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya, tapi dia juga harus memperhatikan serangan diam-diam Blaze. Itu menyebabkan pria bertopeng itu hampir melukainya beberapa kali. Membiarkannya terus seperti ini bukanlah pilihan. Pria bertopeng itu menebas lengan kiri Dirk lagi. Dia bersandar ke satu sisi dan menyerang dengan penghancuran total lagi. Terang, pria bertopeng itu menarik belati tepat pada waktunya untuk memblokir serangan itu. Namun, kekuatan itu masih mendorongnya ke belakang. Mata Blaze berbinar. Kesempatan bagus, dia baru saja akan melakukannya. Bang! Suara tembakan keras terdengar. Blaze langsung berhenti. Hati pria bertopeng itu langsung tenggelam saat Dirk menggunakan Total Annihilation. Dia menyesuaikan diri dengan cepat dan menghentikan dirinya untuk mundur. Kemudian terdengar suara tembakan yang keras. Peluru mematikan sepanjang 15 cm terbang melewati punggung pria bertopeng itu. Tembakan itu akan membuat lubang menembusnya jika dia tidak berhenti mundur tepat waktu. Dia dipenuhi keringat dingin. Kemudian dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Peluru itu meleset darinya tetapi menyerempet punggungnya. Peluru membakar pakaiannya dengan panas yang menyengat, meninggalkan luka panjang lurus di punggungnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menggigil. Rasa sakit luka bakar ini beberapa kali lebih tinggi daripada luka lainnya. Bahkan ada asap di punggungnya. Siapa ini? Menelan rasa sakit di punggungnya, pria bertopeng itu menggonggong. Bagaimana rasanya disergap? Aku akan memukul kepalamu lain kali. Suara itu datang dari kejauhan, tetapi tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat lokasi pria itu. Quentin mengintip, kata Blaze dengan gigi terkatup.
Pria bertopeng itu mengetahui siapa yang menembaknya ketika dia mendengar nama Blaze itu diucapkan. Mereka memutuskan untuk menyerang Summerland bersama Falconia karena ingin memahami kekuatan persis Summerland. Orang itu adalah Quentin, anggota keempat Parlemen Summerland. Dia berada di urutan kedua setelah 3 penjaga peringkat dewa. Dia hanya setengah langkah menuju God Rank. Namun, Quentin adalah seorang penembak jitu. Dia telah menghabiskan seumur hidup dengan senjata. Dia sudah menjadi penembak jitu yang baik. Setelah setengah jalan menuju God Rank, keahlian menembaknya semakin jauh ditingkatkan. Dia bahkan mampu mengancam wali God Rank dengan sembunyi-sembunyi. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kehebatan Quentin sebagai setengah langkah menuju Tuhan. Peringkat yang bahkan bisa mengancam penjaga peringkat dewa. Misalnya, Quentin yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk belajar dan menemani senjata, sedikit lemah dalam aspek lain. Saat bersembunyi, dia adalah seorang master yang bisa mengancam penjaga peringkat dewa. Setelah terlihat dan didekati oleh musuh, semua God Ranker setengah langkah lainnya dari level yang sama bisa menghabisinya. Ini juga kelemahannya. Quentin, Anda bukan pahlawan jika terus bersembunyi di bayang-bayang. Tunjukkan dirimu, teriak Blaze. Tidak ada yang bisa bertarung dengan mudah dengan penembak jitu yang mengawasi dalam kegelapan. Quentin tidak menjawab. Penjaga God Rank memiliki persepsi yang kuat. Terlalu banyak bicara akan mengungkap posisi seseorang. Begitu lawan mereka mengetahui di mana dia berada, keuntungannya langsung menjadi kerugian. Quentin, ada apa? Kucing menangkap lidahmu. Apakah Anda semua orang Summerlander kambing? Haha, Blaze memicu Quentin secara verbal dan merasakan lokasinya. Namun, Blaze merasa frustrasi karena Quentin berhenti menjawab. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 478. Setelah berteriak sendirian beberapa saat tanpa mendapatkan hasil apapun, Blaze pergi ke pria bertopeng tanpa membuang napas. Dia tidak bisa melihat ekspresi pria bertopeng itu, tapi dia bisa merasakannya rasa sakit pria di tubuhnya yang gemetar. Datang di belakang pria bertopeng itu, dia melihat bagian belakang pakaiannya sedikit terbakar. Bekas luka bakar yang besar juga menjalar di seluruh punggungnya. Kulit yang menutupi lukanya sudah sedikit gosong. Blaze bergidik melihat luka itu. Penjaga adalah darah dan daging, dan tidak semua orang bisa bertarung seperti Dek dengan satu lengan dipotong setengah. Dengan Quentin mengintai, rencana mereka untuk melukai Dek secara serius kemungkinan besar akan gagal. Pria bertopeng itu juga menderita sakit parah di punggungnya. Dia ingin membunuh orang yang melakukan ini padanya. Namun, dia ingin kembali dan merawat lukanya terlebih dahulu. Selain itu, tembakan itu membuatnya trauma. Dia tidak bisa fokus dengan sepenuh hati pada pertempuran lagi. Dia akan membalas dendam ketika dia mengalahkan Summerland. Dia dan Blaze saling memandang. Ada kepasrahan di mata mereka. Blaze berkata kepada Dek, "Dek, kita sudah selesai untuk hari ini. Summerland ada di ujung tanduk, dan tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkannya." "Itu bukan keputusanmu," jawab Dek. "Kita akan melihat. Ayo pergi." Dengan itu, Blaze mundur dengan pria bertopeng itu. Kru Falconia mengikutinya. Dek juga lega setelah melihat Blaze dan yang lainnya pergi. Itu akhirnya berakhir. Hanya setelah dia santai dan rasa sakit menyerbu kepalanya, dia mulai merasakan kelemahannya. Menghadapi wali Blaze dan pria bertopeng, dia tidak punya kesempatan untuk menang, bahkan saat masa jayanya. Belum lagi dia kehilangan lengan kirinya dalam penyergapan. Dia mungkin akan mati di sini hari ini jika Quentin tidak tiba tepat waktu. Dia hanya menahan napas sekarang. Ini karena dia tidak bisa pingsan. Begitu dia melakukannya, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kesempatan. Dia perlu merawat lengan kirinya sesegera mungkin. Pria bertopeng itu hampir memotong separuh lengannya dalam kedua serangan itu. Itu bukan lelucon, karena serangan hanya pada posisi yang berbeda. Kembali ke Camp Summerland. Tuan Beladau, Tuan Beladau, Tuan Beladau. Banyak orang memanggilnya dengan hormat. Dia adalah dewa militer Summerland. Dia adalah orang yang menjaga perbatasan Summerland. Semua orang memandang Dek dengan kagum. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Dek. Tim medis bergegas menemuinya. Setelah pemeriksaan singkat, dia berkata, "Tuan, Dek, lengan kirimu terluka parah dan membutuhkan penanganan segera. Silakan ikut saya." Oke, Dek pergi dengan tim medis. Semua orang mulai mundur. Seorang pria berpakaian dengan warna yang sama dengan lingkungannya terbaring tak bergerak di rumput. Tubuh dan wajahnya juga berlumuran cairan hijau. Dia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Orang ini adalah Quentin Snow, anggota keempat Parlemen Summerland. Dia juga satu-satunya yang diketahui mengancam wali God Rank meskipun peringkat dewa setengah langkah. Ini hanya dalam kondisi tertentu, tentu saja. Dia bukan tandingan God Ranker setengah langkah manapun jika dia melawan mereka secara langsung. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 479. Namun, pistol di tangannya adalah mimpi buruk semua orang ketika mereka berada di tangannya. David kembali ke Summerland. Sementara itu, pria bertopeng dari kelompok Tiga Naga Puncak Rangkar telah dikirim ke tentara. Tugas sudah selesai, dan sisanya bukan urusannya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingin melihat apakah sistem dapat membuat sinyal nirkabel tidak terpengaruh oleh medan magnet. Jika memungkinkan, Islik Capitals akan pindah ke komunikasi selanjutnya. Mereka akan menghabiskan uang untuk satelit komunikasi. Mereka juga akan menghabiskan uang untuk membangun menara sinyal di seluruh dunia. Ini membutuhkan banyak poin mewah, persis seperti yang dibutuhkan David saat ini. Mereka tidak hanya dapat mengontrol jaringan komunikasi dunia, mereka juga bisa mendapatkan banyak poin mewah. Mereka akan membunuh dua burung dengan satu batu. David mulai berkeliaran di hutan primitif di perbatasan Summerland dengan banyak perangkat komunikasi di tangan, melakukan percobaan di bawah berbagai medan magnet kuat dan lemah untuk memverifikasi idenya. Apa yang akhirnya dia temukan adalah bahwa sistem dapat melindungi sinyal nirkabel dari yang terganggu oleh medan magnet. Tidak masalah apakah itu 1 atau 10 telepon, semuanya tidak terhalang. Akhirnya, David bahkan menggunakan pemancar sinyal, dan ternyata tidak ada masalah setelah sistem terhubung. David tidak meragukan keajaiban sistem itu. Karena dia telah memastikannya, dia mulai mengaturnya. David memulai Islik Communication dengan orang-orang pilihan dari divisi Capital City dan Springfield. Kemudian dia mengalokasikan $500 miliar untuk Islik Communication. Dia menyuruh mereka membangun menara sel di seberang Summerland. Sementara itu, dia menghubungi Tuan Tua Stephanie dan meminjam 2 profesor dari Departemen Riset Ilmiah Summerland untuk membantu Liga Timur Komunikasi membangun satelit komunikasi. Semuanya segera siap. Segera setelah menara sel dan satelit dibangun, sistemnya akan jadi terhubung. Komunikasi di seluruh Summerland tidak akan terganggu oleh medan magnet. Kemudian, dia bisa mendunia. Sementara itu, poin mewahnya akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, eksekutif senior Islik Capitals berdiskusi secara pribadi apa yang salah dengan bos mereka. Mereka langsung memasuki wilayah baru, bahkan ketika Islik Capitals sudah memiliki banyak masalah yang harus dihadapi. Meskipun demikian, tidak ada yang menanyainya. Bukan hanya pemilik tunggal David Islik Capitals, tetapi juga setiap orang telah membawa Islik Capitals ke level yang lebih tinggi. Orang-orang memiliki kepercayaan buta pada David. Tidak ada yang bisa mengubah startup menjadi aset triliunan dolar dalam waktu kurang dari 6 bulan. David adalah legenda di antara karyawan Islik Capitals. Terlepas dari keraguan mereka, semua orang bertekad untuk mengikuti perintah David. Mereka ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan bos legendaris kali ini. David baru saja menyelesaikan pengaturan untuk Islik Communication ketika dia menerima telepon dari Pearl. "Hai, Nona Pearl. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah Anda terbiasa dengan pekerjaan baru Anda atau belum?" tanya David. "Tidak buruk, kita punya banyak uang untuk dikerjakan, dan itu berjalan dengan baik." "Itu tidak akan terjadi jauh sebelum kita kembali," jawab Pearl. "Cobalah yang terbaik dan kembalilah secepat mungkin." "Baiklah, ingat apa yang Anda janjikan kepada saya ketika Anda pergi?" tanya Pearl tiba-tiba. Ya, bagaimana aku bisa lupa?" jawab David canggung. Dia tidak tahu bagaimana melakukan ini dengan Pearl. Dia dulu menganggap dirinya sebagai orang yang lebih setia. Mengetahui bahwa itu tidak akan berhasil dengan Celia, dia memilih untuk bersama Sarah segera mengakhiri ide-idenya yang mustahil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 480. Namun, dia sekarang menjadi ragu-ragu. Dia tidak ingin menyakiti kedua wanita yang telah melakukan begitu banyak untuknya. David sakit kepala memikirkan hal itu. "Bagus kalau kamu ingat, Tuan Liddell, saya juga mendengar bahwa Anda akan masuk bisnis komunikasi." Pearl bertanya dengan perubahan nada. "Ya, saya merencanakan segalanya. Ibu kota Liga Timur telah mendirikan Liga Timur Communication sebagai anak perusahaan, yang kemudian akan membangun menara seluler di mana-mana di Summerland dan di seluruh dunia sebelum pindah ke komunikasi," jawab David. "Tuan Liddell, dengan segala hormat, bukankah agak terburu-buru untuk melakukan bisnis komunikasi ketika industri sudah dikuasai segelintir raksasa? Di samping, investasi awal sangat besar. Bagaimana kita bisa merebut pasar dan menutupnya biaya kita?" Mutiara bertanya lagi. Meskipun dia mempercayai David, Pearl tidak melihat masa depan dalam komunikasi. Komunikasi di seluruh dunia kini didominasi oleh raksasa super. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Islik Capitals. Mereka semua raksasa keuangan. Pearl tidak tahu apa yang harus dilakukan Islik Capitals untuk bersaing dengan mereka.
David memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu Pearl terlebih dahulu karena dia adalah manajer Liga Timur Umum Ibu Kota. Karena itu, dia berkata, "Nona Pearl, kamu tahu tentang medan magnet, bukan?" "Ya," jawab Mutiara. Dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Namun, sebagai manajer umum Islip Capitals, dia telah terungkap untuk hal-hal yang hanya diketahui oleh masyarakat kelas atas. Orang awam pasti tidak tahu apa itu medan magnet. Medan magnet mengganggu sinyal nirkabel. Namun, mereka tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu karena mereka hanya menganggap sinyalnya buruk pada hal-hal tempat tertentu. "Kalau begitu, kamu pasti tahu bahwa medan magnet itu mengembang, kan?" tanya David lagi. "Ya, mungkin medan magnet akan menutupi setiap jengkal bumi di masa depan, dan sinyal nirkabel yang ada akan terputus. Saat itu, kita hanya bisa menggunakan kabel komunikasi. Jika saya katakan saya bisa membuat komunikasi nirkabel bebas dari gangguan medan magnet, bukan? Pikirkan jika kita bisa mengambil alih pasar." Apakah kamu serius?" Pearl bertanya dengan penuh semangat. "Tentu saja, aku tidak perlu bercanda tentang itu. Kita sedang membangun menara sel untuk masa depan. Kita tidak perlu mengambil alih pasar karena kita akan memiliki satu-satunya sinyal nirkabel yang tidak akan terganggu oleh medan magnet. Orang akan tidak ada pilihan lain selain memilih kita." Yah, Pearl tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Apa yang dikatakan David berdampak terlalu besar padanya. Jika itu menjadi kenyataan, Islip Communication akan menjadi satu-satunya jaringan nirkabel perusahaan komunikasi. Dia tahu apa artinya ini. Itu adalah kesempatan Islip Capitals untuk lepas landas. Islip Capitals bisa menjadi kekuatan keuangan global berikutnya. Tapi ini antara kau dan aku untuk saat ini, Miss Pearl. Anda harus merahasiakannya. Rahasia. Jika tidak, seseorang akan menghentikan kita membangun menara sel. Itu kue terlalu besar, dan kita mengambil mangsa dari rahang harimau. Bahkan jika mereka tidak bisa membuatnya sendiri, mereka juga tidak akan membiarkan kita mengembangkannya. Jadi begitu, saya juga bisa mulai membangun menara seluler. Itu akan menghemat banyak waktu kita. Ya, bangun saja menaranya, setelah itu pemancar akan disatukan. Jika seseorang menghalangi, jangan khawatir tentang uang. Masalah apa saja yang bisa diselesaikan ketika uang bukan masalah. Mengerti? Setelah mengakhiri panggilan dengan Pearl, David melamun. Segalanya berjalan baik untuk Islip Capitals, dan dia tidak membutuhkan banyak tempat. Dia harus menabung cukup banyak poin sesegera mungkin sehingga dia bisa membuat terobosan dengan tubuhnya. Hanya dengan melakukan terobosan dengan tubuhnya dan mencapai kekuatan God Rank penjaga peringkat, apakah dia bisa berbuat lebih banyak? Selain itu, Summerland sekarang berantakan. Dia melihat panel sistemnya. Poin mewahnya sudah mencapai 8.000 poin. Itu juga berarti dia kekurangan sekitar 2.000 poin. Pada tingkat saat ini, paling banyak hanya butuh sedikit lebih dari 10 hari lagi. Oleh karena itu, David akan mengambil langkah penting dalam 10 hari lebih sedikit jika semuanya berjalan dengan baik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 481. Dia akan naik dari God Rank setengah langkah ke God Rank dan menjadi wali. David terus tinggal di ibu kota selama beberapa hari. Selain berbicara dengan Hugo, kepala ibu kota Liga Timur di ibu kota, tentang arah investasi Islip Capitals dan mendesaknya mempercepat kemajuan mereka, David akan menghabiskan hampir seluruh waktunya yang tersisa dengan Celia. Blue Enchantress juga diam-diam melindungi Celia, tetapi sekali David muncul, dia otomatis akan menghilang. Pada hari itu, David sedang makan bersama Celia ketika dia menerima beberapa pesan yang menarik perhatiannya. Anak laki-laki bernama Sawyer, yang membawa teman-teman sekelasnya ke penthouse David yang ulang tahun belum lama ini, baru saja kembali ke kampus. Dia hanya dikurung selama beberapa hari karena kejahatannya tidak melibatkan pencurian barang berharga apapun dan dia juga masih seorang mahasiswa. Tentu saja, David juga tidak ingin melakukan apapun padanya. Dia hanya ingin beri Sawyer pelajaran kecil. Dia bisa dengan mudah membuat Sawyer tinggal di balik jeruji besi selama beberapa tahun hanya dengan mengklaim bahwa dia kehilangan sesuatu yang bernilai puluhan ribu dolar. Namun, menurut pengamatannya, anak ini tidak akan diam saja. Suatu kali dia kembali ke kampus dan menemukan bahwa seluruh kampus sedang berbicara tentang dia. Orang yang menghargai martabatnya lebih dari apapun tidak akan pernah menerima kenyataan. David juga khawatir Sawyer akan melakukan sesuatu yang drastis. Jadi dia cepat mengirim pesan individu untuk meminta siswa lebih memperhatikan Sawyer, dan jika ada keadaan darurat, mereka harus segera memberitahunya. Tepat setelah mengirim pesan, dia menerima panggilan telepon dari orang yang nomornya tidak dikenalnya. David melihat nomornya. Saya tidak tahu nomor ini. Namun, dia tetap menjawab. Halo, apakah Anda David Liddell? Sebuah suara wanita bertanya. Ya, saya David. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Saya Elsa.
Apakah Anda melupakan saya? Anda bilang akan menulis lagu untuk saya tapi sudah begitu lama dan itu belum selesai, tanya Elsa. David tertegun. Dia ingat siapa orang ini. Dia memang mengatakan ini padanya saat itu, tapi dia hanya bersikap sopan. Dia tidak berharap dia menganggap ini serius. Wanita ini terlahir sebagai orang yang bersosialisasi. Halo, Nona Winter. Saya belum bebas baru-baru ini, jadi saya hanya akan menulis lagu untuk Anda ketika saya punya waktu, kata David. Kapan kamu punya waktu? Aku sudah menunggu selama ini. Saya akan merilis album baru segera dan saya telah merekam lagu-lagu lainnya. Yang saya butuhkan sekarang adalah judul lagu, kata Elsa. Nona Winter, saya rasa Anda tidak perlu menunggu. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Kemampuan saya menulis lagu hanya rata-rata, dan dengan identitas Anda, selama Anda katakan sesuatu, saya yakin banyak penulis lagu dan komposer hebat akan melakukannya. Bersedia menulis untukmu? Tidak, aku hanya ingin lagumu. Saya pikir tulisan Anda bagus. Bagaimana dengan 10 hari? Susah menghubungi Anda lagi dalam 10 hari. Sudah beres kalau begitu. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Sampai jumpa. Elsa menutup telepon tanpa menunggu David bicara. David terdiam saat mendengar nada sambung di telepon. Apa yang salah, David? Tanya Celia sambil mendongak. Tidak apa, ini dari permaisuri Elsa Winter. Ingat bagaimana saya dengan santai berjanji padanya bahwa aku akan menulis lagu untuk terakhir kalinya? Sekarang dia bilang dia akan pergi untuk merilis album dan dia ingin menggunakan lagu yang saya tulis sebagai judul lagu. Benar-benar, Celia meletakkan garpu dan bertanya dengan penuh semangat sambil melihat David. Mengapa kamu begitu bersemangat? Tanya David, bingung. Aku suka Elsa, jadi tentu saja. Aku senang bisa mendengarnya menyanyikan lagu yang kamu tulis. Aku belum mulai menulis, kata David, merasa sedikit tak berdaya. Cepat kalau begitu. Saat dirilis, saya pasti akan membeli banyak salinannya untuk kenang-kenangan, kata Celia gembira. Baiklah, kalau begitu aku akan meluangkan waktu untuk menulisnya. Saat David dan Celia sedang mendiskusikan hal ini, di dalam villa mewah di ibu kota, Elsa baru saja mengakhiri teleponnya dengan David ketika seorang wanita berusia 30-an atau 40-an berkata, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 482. Nona, bukankah mudah bagimu untuk meminta lagu? Jika Anda hanya mengucapkan kata itu, Anda dapat memilih dari antara komposer paling luar biasa dan penulis lagu di dunia. Leah, David tidak lebih buruk dari para penulis lagu dan komposer ahli itu. Meski baru membuat 2 lagu sejauh ini, keduanya instan, klasik, dan ditulis sesuai keadaannya saat itu. Meski begitu, itu tidak terlalu berharga untuk perhatianmu. Oke, Leah, aku mengerti. Anda tidak harus terus mengingatkan saya. David bukanlah seorang orang biasa juga. Dan aku hanya ingin tahu tentang dia. Ya, Nona. Elsa berhenti bicara. Dia memikirkan tentang 2 interaksi yang dia lakukan sebelumnya dengan David. Belakangan, dia juga menyelidiki David karena penasaran. Namun, dia hanya bisa menemukan beberapa informasi dangkal. Dia tidak bisa mendapatkan detail apapun, tidak peduli seberapa keras dia terlihat, yang agak aneh. Selain itu, melalui interaksinya dengannya, dia juga bisa merasakan bahwa David memang demikian bukan orang sederhana. Wanita adalah makhluk yang ingin tahu. Selain itu, dengan status Elsa saat ini, tidak banyak hal yang bisa membuatnya penasaran. Begitu ada sesuatu yang menarik minatnya, dia harus menyelesaikan rasa ingin tahunya. David kembali ke sebuah rumah di ibu kota. Karena Celia sangat menyukai Elsa, maka aku akan menulis lagu. David mulai mencari profil Elsa di web. Dia perlu menulis lagu berdasarkan genre Elsa sebelumnya. Kalau tidak, jika dia menulis balada untuk seseorang yang melakukan hip-hop, itu akan terjadi. Merasa sedikit tidak sesuai. Elsa Winter, permaisuri lagu cinta. Dia memulai debutnya hampir 10 tahun yang lalu, dan dia berusia 30 tahun di tahun ini. Dia tidak dianggap muda lagi, dan ketika dia melihat-lihat daftarnya dari lagu-lagu yang sebelumnya dia bawakan, dia melihat bahwa semuanya adalah balada yang dalam. Sepertinya dia belum mencoba gaya lain. Oleh karena itu, David tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kalau begitu, mari kita mulai menulis. Sawyer dalam suasana hati yang buruk hari ini. Meski sudah siap mental, dia masih merasakan wajahnya terbakar saat itu dia merasakan ejekan yang tak terhitung jumlahnya dan tatapan menghina padanya ketika dia kembali kampus. Saat ia memasuki kelas. Hei, bukankah itu Sawyer, anak super kaya dari universitas kita? Kapan Anda membawa kita ke rumahmu? Ya, bawa kita ke sana supaya kita bisa melihatnya. Namun, Anda harus menemukan waktu yang tepat. Jika tidak, akan sangat memalukan ketika pemiliknya kembali lagi. Haha, Pah, seorang anak dari keluarga kaya, ibu adalah CEO dari sebuah perusahaan terbuka, dia hanya pembantu rumah tangga yang membersihkan rumah. Betapa memalukan. Akui saja jika Anda miskin.
Kenapa dia ingin berpura-pura untuk menjadi kaya? Sekarang, seluruh universitas mengetahuinya. Jika aku jadi dia, aku akan melompat dari bangunan. Bagaimana saya berani menunjukkan wajah saya di depan orang lain? Sawyer tidak dapat menangani diskusi semacam itu tentang dirinya. Dia kabur dari kampus, bahkan sebelum menyelesaikan kuliahnya. Kemudian, dia mulai berkeliaran di jalanan. Dia ingin balas dendam. Dia tidak hanya ingin membalas dendam terhadap orang yang mengeksposnya, tapi dia juga tidak akan memaafkan orang-orang yang memfitnahnya di kampus. Adapun para siswa yang memandangnya dengan jijik di mata mereka, dia juga ingin mereka semua menyesali ini juga. Sekarang, pikirannya semakin kacau. Setiap kali seseorang memandangnya di jalanan, dia akan berpikir bahwa mereka memang begitu mengejeknya, yang menyebabkan dia sangat ingin pergi dan menamparkan mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 483. Dia perlahan membentuk rencana jahat di dalam hatinya. Dia ingin membalas dendam terhadap setiap orang. David menulis lagu berjudul Wanita Bunga yang lebih sesuai dengan temperamen lagu Elsa dan genre lagu-lagu sebelumnya. Dia lebih dari puas dengan lagu itu. Saat ini, David tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kekuatan sistem. Dia awalnya adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang musik. Sejak dia mulai menggunakan poin-poin mewah untuk belajar menulis lirik dan komposisi lagu, dia menjadi sangat terinspirasi untuk menulis lagu dan dia sekarang sepenuhnya mahir dalam teori musik. Ini luar biasa. David merasa bahwa karena dia telah ditingkatkan menjadi wali, dia dapat membelanjakannya beberapa poin mewah untuk mempelajari keterampilan lain seperti obat-obatan atau yang serupa. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa. Akan lebih baik untuk mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland, yang mana juga dianggap sebagai inti dari Summerland. Namun, karena Summerland pernah mengalami masa perang, banyak dari tradisi dan warisan hilang. Pengobatan tradisional kuno adalah salah satunya kehilangan seni. Sangat sedikit praktisi pengobatan tradisional kuno yang memiliki keterampilan yang dapat diwariskan. Dikatakan bahwa obat tradisional kuno Summerland sangat kuat. David melihat sistemnya. Dia sudah memiliki 8.564 poin, dan dia akan membutuhkan lebih dari 1.000 poin untuk mencapai 10.000 poin. Setelah beberapa perenungan, David menambahkan Summerland Ancient tradisional obat ke kolom keterampilan untuk memeriksanya. Kemudian, sebuah jendela muncul dari sistem. Apakah Anda yakin ingin mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland? Ini akan menghabiskan 1.000 poin mewah. Brengsek, David hampir mulai mengutuk. Saat ini, semakin sulit untuk mempelajari keterampilan baru. Saat pertama kali belajar mengemudi, menulis lirik, membuat lagu, dan sisa keterampilan, dia hanya perlu menghabiskan 10 poin mewah. Kemudian, dia menghabiskan 100 poin mewah untuk mempelajari Eight Extremities Fist. Sekarang, dia membutuhkan 1.000 poin mewah untuk mempelajari Summerland Ancient tradisional obat-obatan. David mulai bertanya-tanya apakah sistem menaikkan harga transaksi. Awalnya, dia tidak memiliki banyak poin mewah, jadi sistemnya tidak meminta banyak. Sekarang dia memiliki begitu banyak poin mewah, itu juga mulai meningkat harga. Kenapa kamu tidak langsung merampokku saja? Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk mendapatkan poin mewah? Tampaknya mudah bagi orang lain karena hanya perlu mengeluarkan uang. Siapa yang tidak tahu cara membelanjakan uang? Mudah bagi Anda untuk membelanjakan 3 hingga 500 juta, atau bahkan 1 miliar atau lebih 8 miliar. Anda bahkan dapat menghabiskan puluhan miliar. Coba habiskan beberapa triliun dalam waktu singkat. Jika dia tidak meningkatkan kekuatan dan statusnya selangkah demi selangkah, tidak akan berarti apa-apa di mata orang lain. Pada saat itu, dia mungkin tertangkap dan diinterogasi saat orang lain mencoba mencari tahu dari mana uangnya berasal. Hanya setelah seseorang memiliki identitas, status, dan kekuatan, seseorang dapat menjadi cocok untuk itu, kekayaan yang mereka miliki. Jika tidak, seseorang hanya akan melakukan pekerjaan untuk orang lain tanpa manfaat bagi dirinya sendiri. Lupakan. David akhirnya memutuskan untuk tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. Saat ini, 1.000 poin mewah terlalu mahal. Jika dia membelanjakannya sekarang, dia akan membutuhkan waktu seminggu lagi untuk mendapatkannya kembali. Bagi David saat ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Hanya ketika kekuatan miliknya ditingkatkan dapatkah dia melakukan hal-hal lain tanpa gangguan. Dia juga bisa membelanjakan uang lebih berani dan tidak khawatir tentang tertangkap dan dimintai keterangan. Setelah meletakkan lagu yang baru saja ditulisnya di atas meja, David hendak mencari waktu untuk mengirim lagu ke Elsa untuk mengakhiri masalah ini agar dia tidak meneleponnya lagi. David tidak punya cara untuk menghadapi seorang sosialis terlahir seperti Elsa. Dia laki-laki, dan tidak baik baginya untuk mengabaikan janjinya. Lagi pula, dia berjanji pada Elsa sebelum ini,
dan yang terakhir juga merupakan idola Celia. Tindakan terbaik adalah menulis lagu untuk menyelesaikan semua masalah sekali dan untuk selamanya. Keesokan harinya, David menghubungi Elsa dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi. Karena seorang diva terlibat dalam masalah ini, David memilih kamar pribadi yang tersembunyi mencegah Elsa dikenali di lobi dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ketenaran permaisuri Elsa bukanlah lelucon. Akan sangat besar jika skandal pecah. Tak lama setelah David datang, Elsa masuk dengan membawa topi dan kacamata hitam menutupi separuh wajahnya. "Nona Winter, silakan duduk. Saya tidak tahu apa yang Anda suka minum, jadi saya hanya memesan sesuatu secara acak. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa mengubahnya," kata David dengan sopan. Setelah Elsa masuk, dia menutup pintu, berjalan ke arah David, dan duduk. Setelah itu, dia melepas topi dan kacamata hitamnya. "Tuan Liddell, kamu terlalu formal. Panggil saja aku Elsa. Saya bisa minum apa saja," kata Elsa dengan senyum. David menatap Elsa, yang duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Elsa dengan hati-hati. Dia memiliki wajah berbentuk hati yang cantik dan riasan ringan. Ada senyum di sudut mulutnya yang menyegarkan untuk dilihat. Dia memang seorang permaisuri. Dia dengan jelas menunjukkan pesona seorang wanita dewasa. Tidak heran dia begitu dicari. Dia adalah tipe yang akan mempesona baik tua maupun muda. Meskipun mereka telah bertemu 2 kali, itu di jamuan makan dan ada banyak orang-orang di sekitar. Karena itu, David tidak bisa melihat Elsa dengan hati-hati. Ditambah lagi perhatiannya tidak tertuju pada Elsa pada saat ini. Saat masih sekolah, nama permaisuri Elsa sudah menjadi perbincangan hangat di kampus. Namun, saat itu ia begitu sibuk dengan kehidupan sehingga tidak sempat memperhatikan hal-hal tersebut. Dia tidak mengikuti selebritas, juga tidak punya waktu atau uang untuk melakukannya. David sangat terkejut sekarang karena dia melihat Elsa dari dekat. Permaisuri Elsa adalah seorang Dragon Ranker. Terlepas dari seberapa baik dia menyembunyikannya, bagaimana dia bisa lolos dari deteksi kekuatan pikiran David yang kuat? Kenyataannya, jika David menggunakan sebagian dari kekuatan pikirannya untuk mendeteksinya saat mereka terakhir bertemu, waktu habis, dia akan menemukan ini lebih cepat. Namun, dia tidak memperhatikan pada saat itu. Selain itu, siapa yang mengharapkan seorang diva menjadi Dragon Ranker? Bahkan jika Anda seorang bintang dan Anda sangat terkenal sehingga ketenaran Anda diketahui semua orang di seluruh dunia, statusmu masih jauh lebih rendah dari Dragon Ranker. Ini adalah perbedaan mendasar. Tampaknya Elsa juga bukan orang yang sederhana. Menjadi bintang mungkin hanya hobi kecilnya. Tidak mungkin orang seperti itu tidak memiliki keluarga yang kuat di belakangnya. "Nona Winter, saya sudah menulis lagunya. Alasan utama aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk memberikannya kepada Anda," kata David. "Tuan Liddell, maafkan aku, hanya saja aku sangat menyukai lagu-lagumu. Kebetulan, saya akan segera merilis album, jadi itu sebabnya aku mendesakmu," kata Elsa, dengan meminta maaf. "Tidak apa-apa, karena aku berjanji padamu, aku harus melakukannya. Hanya saja saya sibuk selama ini, kali ini jadi agak tertunda. Kebetulan saya mendapat inspirasi kemarin, jadi saya menulisnya saat itu. Saya harap Anda akan senang dengan ini," kata David sambil menyodorkan playlist berjudul Flower Woman kepada Elsa. Setelah Elsa mengambil alih, dia mulai memeriksanya. Wanita bunga, mata Elsa berbinar ketika dia melihat nama itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 484. Kemudian, dia mulai bersenandung saat dimainkan. Setelah lagu berakhir, Elsa ikut bersenandung sekali lagi. Kedengarannya sangat bagus. Dia menyukainya, ini adalah lagu yang dibuat khusus untuknya. Elsa sangat menyukai musik sejak dia masih kecil. Selanjutnya, dia juga sangat berbakat dalam hal ini. Setelah dia dewasa, meskipun ditentang oleh keluarganya, dia memulai jalur musik. Sebagai anak perempuan tertua dari keluarga Winter, dia tidak memiliki hak untuk berumah tangga pilihannya sendiri. Semua orang tahu bahwa Elsa tidak hanya sangat berbakat dalam musik, tetapi juga sangat kuat dalam seni bela diri. Dia tidak diragukan lagi yang pertama di antara generasinya. Sekarang, keluarganya tidak punya pilihan selain menyetujui dia mengikuti karir musiknya. Namun, ada satu syarat, dan dia harus pulang untuk mengambil ujian setiap tahun. Jika dia memenuhi standar ujian, dia bisa melanjutkan karirnya di bidang musik. Jika dia gagal, dia harus melepaskan musiknya dan kembali ke rumah untuk berkonsentrasi di seni bela diri. Dalam 10 tahun terakhir, Elsa berhasil melampaui semua ekspektasi untuk ujian tersebut. Dengan dukungan keluarganya, karir musiknya secara alami mulus. Semua yang disebut bos dan investor yang tidak tahu tentang latar belakangnya dan memiliki ide-ide yang tidak diinginkan tentang dia semua akan hancur tanpa bisa dijelaskan.
Seiring waktu, Elsa menjadi angin segar di industri hiburan. Pada dasarnya, dia akan menjadi orang yang memilih lagu dan pertunjukannya. Tidak ada yang berani memaksanya melakukan apapun. Keluarga Winter bahkan membeli perusahaan tempat dia berada saat ini. Elsa menyukai lagu Woman Flower. Lirik dan musik semuanya top notch, dan yang paling penting adalah itu mereka cocok dengan temperamen dan gaya penampilannya. Dia memang benar tentang David. Tuan Liddell, terima kasih. Aku sangat mencintai lagu ini. Bagus kalau Anda menyukainya, Nona Winter. Benar. Setelah album Anda dirilis, bisa Anda memberi saya beberapa album bertanda tangan Anda? Pacar saya suka lagu Anda dan dia menginginkannya sebagai kenang-kenangan. Tentu saja, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Terima kasih. Keduanya kemudian mulai mengobrol tentang beberapa topik seputar musik. Saat ini, David adalah seorang ahli dalam musik. Apapun topiknya, dia bisa mengobrol dengan gembira dengan Elsa. Elsa juga semakin tertarik pada pria yang tahu banyak ini tentang teori musik di usia muda. Dari apa yang dia ketahui, David sama sekali tidak belajar musik di sekolah. Saat David hendak memikirkan alasan untuk pergi, teleponnya berdering. David mengeluarkannya dan melihatnya. Itu dari salah satu teman sekelas Sawyer, jadi dia segera menjawab teleponnya. Bos, ini Sawyer. Dia meracuni makanan di kafetaria dan meracuni ratusan orang di kampus. Sekarang dia menyandera Zoe di atap dan dia akan melompat dari gedung bersamanya. Suara wanita berkata dengan gugup sedang menelepon. Apa? David terkejut, ratusan orang diracuni, bagaimana mungkin? Bukankah mereka sedang istirahat sekarang? Bukankah kamu sedang istirahat sekarang? Apakah tidak ada istirahat untuk kampusmu? Tanya David. Yah, kampus kita menghubungi beberapa set film, dan setelah beberapa hari, mereka akan melakukannya. Datang ke sini untuk memilih beberapa karakter dari kalangan siswa di sini. Siswa di sini tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi kebanyakan dari mereka diam berkeliaran. Oleh karena itu, universitas memutuskan untuk melanjutkan kelas. Baiklah, jangan panik dulu. Aku akan datang sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia menutup telepon. Kemudian, dia berkata kepada Elsa, Nona Winter, saya memiliki keadaan darurat dan saya harus pergi. Sekarang, mari kita bicara ketika kita punya waktu. Baiklah, silakan jika Anda sibuk, Tuan Liddell. Elsa tahu bahwa David sedang terburu-buru. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 485. David kemudian pergi ke Universitas Multimedia. Ratusan orang diracun. Ini merepotkan. Kecurigaannya benar. Anak bernama Sawyer ini adalah seorang sosiopat. Dia seharusnya tidak baik padanya di pertama atau memberinya kesempatan untuk reformasi. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa semua orang tidak diracuni terlalu parah. Kalau tidak, dia akan sangat bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun sebenarnya dia tidak bersalah karena dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pada akhirnya, jika lusinan orang meninggal, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak selama sisa hidupnya. Dia bisa menghentikannya lagi karena masalahnya telah meningkat ke tahap ini. Begitu dia tiba di pintu masuk Universitas Multimedia, dia melihat ambulans yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kampus. Kebanyakan dari mereka meracuni siswa dan guru ke rumah sakit. Ada beberapa mobil polisi yang diparkir di dekatnya juga. Pintu masuk Universitas Multimedia telah ditutup dan mereka kemungkinan besar mencegah orang masuk. Banyak reporter dari berbagai saluran dihentikan di luar gerbang. David memarkir mobilnya di pinggir jalan. Kemudian, dia menemukan tempat tersembunyi dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Setelah itu, dia melompat ke kampus Universitas Multimedia. Setelah dia memasuki kampus, David mengikuti suara-suara itu. Segera dia melihat dua sosok berdiri di atas sebuah blok pengajaran. Sementara itu, ribuan guru dan siswa mengepung dasar dari blok. Ada beberapa petugas pemadam kebakaran dan polisi juga di sekitar. David bergegas dan berdiri di bawah untuk melihat dua orang di atap. Salah satunya adalah Sawyer dan yang lainnya adalah gadis imut yang David ingat, bernama Zoe. Saat ini, Sawyer sedang berdiri di tepi lantai atas, dengan tepi bangunan itu hanya selangkah di belakangnya. Dia memegang leher Zoe di tangan kirinya dan belati di tangan kanannya. Saat ini, seharusnya ada negosiator di atap yang berbicara dengan Sawyer. Sawyer tampaknya sangat emosional. Dia masih mundur dan salah satu kakinya sudah menjuntai dari bangunan, menyebabkan ribuan guru dan siswa di bawah berteriak. Namun, Sawyer kembali menarik kakinya. David ingin naik untuk melihatnya, tetapi dia khawatir Sawyer akan melompat ke bawah dengan gadis itu saat dia berjalan ke atas. Karena itu, dia pikir dia harus menunggu di sini. Jika mereka jatuh, dia masih bisa menyelamatkan mereka. Meskipun Sawyer harus mati 1000 kematian, gadis itu tidak bersalah.
Adegan itu kacau, dan semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tidak sayang jika Sawyer mati. Dia meracuni begitu banyak teman sekelas dan guru yang makan di kantin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kedua siswa di depan David sedang berbicara. Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Menurut Anda mengapa Sawyer melakukan ini? Apakah karena dia mengejar Zoe dan ditolak? Apakah itu sebabnya dia ingin membalas dendam semua guru dan siswa di kampus? Kamu tidak tahu apa yang harus saya ketahui? Saya pulang ke rumah beberapa hari yang lalu dan saya baru kembali hari ini untuk mempersiapkan diri untuk casting. Tidak heran kamu tidak tahu, itu ada di seluruh kampus akhir-akhir ini. Sawyer selalu mencitrakan dirinya anak orang kaya di kampus karena sering memposting kemewahan, mobil dan rumah mewah di media sosialnya. Namun, itu semua palsu. Dia sebenarnya hanya orang miskin. Katakan padaku apa yang terjadi. Buru-buru, siswa juga menunjukkan minat yang besar ketika dia mendengar gosip semacam ini. Saya pikir itu adalah hari ulang tahun Sawyer beberapa hari yang lalu, jadi dia mengajak teman sekelas ke rumahnya di Skycourt Residential Area tidak jauh dari sekolah. Itu memang rumah kelas 1 dengan nilai unit lebih dari 100 juta. Namun, di tengah pesta, pemilik rumah kembali. Setelah beberapa penyelidikan, diketahui bahwa Ibu Sawyer adalah seorang pembantu rumah tangga dari perusahaan rumah tangga dan Sawyer mendapatkan kunci dari ibunya, menyelinap ke rumah orang lain, dan memberitahu semua orang bahwa itu miliknya. Benar-benar, sungguh gila, Sawyer benar-benar orang aneh. Dia bukan hanya orang aneh. Saya pikir dia memiliki beberapa skrup longgar. Pada akhirnya, pemilik dari rumah itu bahkan tidak mengejar masalah itu, jadi Sawyer hanya dikurung untuk beberapa hari. Namun, saat dia dikeluarkan, dia melakukan ini. Katakan, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Itu pasti karena semua orang mengetahui identitas aslinya setelah dia kembali. Dia tidak bisa mempertahankan citra anak orang kaya sehingga pada akhirnya, dia ingin membalas dendam pada semua orang. Dia adalah tipe orang ekstrim yang harus dikurung selamanya. Dia seharusnya jangan pernah dibiarkan keluar. Dia meracuni begitu banyak orang kali ini. Jika dia tidak mati, saya pikir dia bahkan tidak akan mati dilepaskan di kehidupan berikutnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 486. David menguping pembicaraan mereka, tapi matanya tertuju pada dua orang di atap. Jika mereka jatuh dari gedung, dia akan menyelamatkan mereka sekalipun dia harus menunjukkan kekuatannya. David berada di bawah gedung, menatap dua orang di atap. Saat ini, sejumlah besar orang datang melalui gerbang kampus. Beri jalan, orang tua Sawyer ada di sini, biarkan mereka naik untuk berbicara dengannya. Semua orang memberi jalan ketika beberapa petugas polisi bergegas ke atas dengan membawa Sawyer. Orang tua, David melihat orang-orang yang naik. Jika orang tua Sawyer naik saat ini, mereka mungkin akan memicu Sawyer lebih nekat lagi, karena orang yang paling tidak ingin dilihat Sawyer saat ini adalah orang tuanya. Namun, David juga tidak menghentikan mereka. Akan lebih baik bagi mereka untuk melompat turun secepatnya, agar tidak membuang waktunya di sini. Setelah menyelamatkan mereka, dia akan pergi ke rumah sakit untuk melihat bagaimana keadaan siswa yang keracunan. Jika bukan karena terlalu banyak orang di tempat kejadian dan dia tidak ingin menakuti semua orang, David akan terbang untuk menyelamatkan mereka. Benar saja, setelah orang tua Sawyer naik ke atas, dalam beberapa menit, Sawyer mulai kehilangan kendali atas emosinya. Setelah hanya ragu-ragu selama lebih dari 10 detik, dia melompat turun bersama Zoe. Sawyer, tidak. Seorang wanita parubaya di atap menjerit putus asa. David sudah siap di bawah gedung. Dia pergi ke tempat di mana keduanya jatuh dengan kecepatan tercepat. Tepat ketika Sawyer dan Zoe hendak menyentuh tanah, mereka tertangkap tangan David. Meski keduanya melompat dari atap setinggi belasan meter dan benturan hebat, bagi David, yang setengah jalan menuju Gatreng, itu bukan apa-apa. David memegang satu orang di masing-masing tangan. Zoe pingsan karena ketakutan. Meski Sawyer masih sadar, dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Semua penonton tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini bertentangan dengan semua yang pernah mereka ketahui. Bagaimana bisa satu orang menangkap dua orang dewasa yang melompat dari atas lantai 7? Mereka semua adalah mahasiswa dan guru. Meskipun mereka berada di Universitas Media dan mereka tidak mengambil jurusan fisika. Seberapa kuat dampak dari lompatan orang dewasa dari lantai 7? Siapa yang berani menangkap mereka dengan tangan kosong? Ada laporan berita terakhir kali tentang bayi berusia 2 atau 3 tahun yang jatuh dari lantai 5 dan ditangkap oleh pria dewasa di lantai bawah. Pada akhirnya, pria itu terkilir tangannya menangkap bayi itu. Ini cukup serius, sementara ini sendirian menangkap orang dewasa. Siapapun yang berani menangkap orang dewasa pasti akan dihancurkan sampai mati, dan tidak ada kemungkinan hasil alternatif.
Meskipun demikian, David menangkap dua orang dewasa di masing-masing tangannya, dan dari penampilannya, itu tampaknya mudah baginya. Apakah itu orang normal? Sungguh luar biasa, itu Superman. Polisi adalah yang pertama bereaksi. Mereka buru-buru melangkah maju dan menangani Sawyer ke tanah sebelum memborgolnya. Sawyer sekarang menjadi tersangka utama kejahatan serius. Meracuni ratusan orang di kampus adalah kejahatan. Sawyer tidak melawan sama sekali. Dia mungkin belum sadar atau dia bisa merasa seperti dia sudah meninggal. Setelah itu, dua staf medis maju dan mengambil Zoe dari tangan David sebelum meletakkannya di atas tandu dan membawanya pergi. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang petugas polisi melihat David dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu setelah menjadi petugas polisi bertahun-tahun. Meski begitu, jelas, tingkat penerimaannya jauh lebih tinggi dari ini. Saya baik-baik saja, saya banyak berolahraga jadi saya dalam kondisi yang baik, kata David sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangannya beberapa kali untuk menunjukkan padanya. Petugas polisi memandang David dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia memang benar baik. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 487. Dia menepuk bahu David dan berkata, anak muda, kamu orang baik. Anda sangat berbakat, tetapi lain kali, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri dan satu-satunya, membantu orang lain sambil memastikan keselamatan Anda sendiri. Saya mengerti, petugas, saya ingin bertanya apa yang terjadi pada guru yang diracuni dan siswa? Apakah nyawa mereka dalam bahaya? Tanya David. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah orang-orang yang diracuni ini. Aku tidak yakin, tapi sepertinya mereka dalam kondisi yang cukup serius. Banyak orang sudah koma ketika mereka dikirim ke rumah sakit. Saya tidak tahu secara spesifik, jadi kita harus menunggu kabar dari rumah sakit. Mereka di rumah sakit mana? Tanya Daud lagi. Karena ada begitu banyak orang, satu rumah sakit tidak bisa menangani semuanya berada di rumah sakit Champion, rumah sakit Deux, dan rumah sakit Tres. Terima kasih, petugas. Nak, kamu belum lulus, kan? Ya, aku akan segera menjadi senior. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Aku belum memikirkannya. Jika Anda ingin bekerja di bidang pekerjaan saya setelah lulus, Anda bisa datang ke saya. Kamu sangat berbakat dan aku sangat optimis tentang kamu. Petugas polisi menepuk bahu David lagi. Dia sangat optimis tentang David. Penampilan David barusan adalah penampilan orang yang berbakat. Jika dia bisa mendapatkan David untuk bergabung dengannya dan mengolahnya, David mungkin memiliki masa depan yang menjanjikan. Terima kasih, petugas, saya akan datang kepada Anda jika saya membutuhkannya. Tim, bubar. Polisi itu berteriak. Kemudian, dia pergi bersama bawahannya dan Sawyer. Dia terburu-buru untuk kembali menginterogasi Sawyer untuk melihat jenis racun apa yang dia gunakan, dari mana dia mendapatkannya, dan apa motif peracunannya. Namun, apapun hasilnya, nyawa Sawyer akan hancur. Apakah dia akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati? Itu tergantung apakah salah satu dari korban ini meninggal. Akan sangat bagus jika mereka diselamatkan, tetapi saat seseorang meninggal karena keracunan, Sawyer yang tidak mati karena jatuh akan dianggap sebagai penundaan baginya, kematian yang tak terelakkan. Begitu polisi pergi, suasana langsung heboh. Sial, pahlawan, kamu terlalu luar biasa. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda bisa mengajari saya? Pahlawan, izinkan aku untuk memujamu. Kamu akan menjadi tuanku mulai hari ini. Pahlawan, aku ingin kamu menjadi tuanku juga. Pahlawan, aku ingin kamu menjadi tuanku juga. Tak terhitung mahasiswa dari Universitas Multimedia berkumpul di sekitar David dan meminta David untuk menjadi tuan mereka. David terlalu luar biasa barusan. Dia baru saja menangkap dua orang dewasa yang melompat dari lantai 7 dengan tangan kosong. Meski begitu, tidak ada yang terjadi padanya. Hebat, dia benar-benar seorang master. Beruntung, wartawan dari berbagai saluran media dihentikan di luar gerbang. Jika adegan itu ditangkap oleh mereka dan disiarkan atau diunggah ke internet, akan sulit bagi David untuk menghindari viral. Ketika dia melihat banyak siswa mengelilinginya, David tidak punya pilihan. Dia bisa hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk melarikan diri dengan cepat. Tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri jika dia terjebak. Di mana pahlawannya? Kenapa dia hilang? Siswa pertama yang tiba di tempat di mana David sebelumnya berdiri bertanya. Para siswa yang berkerumun mulai melihat juga. Di mana dia? Sial, dia hilang. Bagaimana mungkin? Begitu banyak mata tertuju padanya. Apakah kita benar-benar menemukan seorang master? Dia bahkan lebih menakjubkan daripada karakter dalam novel seni bela diri. Dia tiba-tiba menghilang ketika begitu banyak orang-orang mengawasinya. Pergi cari di mana dia. Aku ingin dia sebagai tuanku. Saya ingin menjadi master juga.
Saya ingin untuk menjadi pahlawan, aku harus menjadikannya tuanku. Saya ingin menjadi pahlawan pengembara. Adegan itu sangat kacau dan semua orang mencari David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 488. Namun, sekarang, David sudah masuk ke mobilnya dan pergi ke rumah sakit Juara. David pergi ke rumah sakit Juara ibu kota. Pintu masuk rumah sakit juga sangat ramai sekarang. Wartawan dan penonton yang tak terhitung jumlahnya memadati pintu menunggu hasilnya. Puluhan satpam memblokir mereka. Ratusan mahasiswa dari Universitas Multimedia telah diracuni. Ini acara besar, maka semua orang ingin mendapatkan informasi pertama. David sekali lagi menemukan tempat tersembunyi dan langsung pergi ke lantai 2. Setelah mencari rumah sakit untuk waktu yang lama, akhirnya dia menemukan tempat di mana siswa yang diracun berada. Saat ini para dekan, guru besar, dan pakar ibu kota Juara rumah sakit berkumpul untuk rapat. Mereka diberi pengarahan oleh Otto Swanson, wakil kepala jurusan kesehatan di ibu kota. Ratusan mahasiswa telah diracuni. Jika mereka gagal untuk menangani kasus besar seperti itu dengan benar, itu akan menyebabkan keresahan sosial dan orang-orang ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dean Griffin, kamu harus menjamin keselamatan para siswa. Saya tidak peduli metode apa Anda gunakan. Tentu saja, Wakil Kepala Swanson, yakinlah, kita akan mencoba yang terbaik, kata Dean Griffin, menyeka keringat dari dahinya. Jangan coba-coba, harus, kata Otto lagi dengan nada yang lebih serius. Tentu saja, kita akan melakukannya. Oke, ayo kita lihat para siswa, kata Otto. Wakil Kepala Swanson, sudahkah Anda menangkap siswa yang meracuni orang? Tanya Dekan Griffin. Saya baru dapat kabar dia tertangkap, kata Otto. Tanyakan padanya jenis racun apa yang dia gunakan. Kita akan dapat meresepkan obat jika kita tahu racun apa yang dia gunakan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Pelaku telah kehilangan akal sehatnya dan dia menolak untuk mengatakan apapun. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa menentukan racunnya, kita bisa hanya menjalankan daftar periksa yang akan memakan lebih banyak waktu. Semakin lama kita ambil, semakin berbahaya bagi para korban, kata Dean Griffin dengan cemas. Periksa daftar periksa sekaligus. Saya akan mendesak mereka lagi untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan apa saja, kata Otto. Ya, Dean Griffin dan profesor serta pakar lainnya dengan cepat meninggalkan ruang pertemuan. Setelah itu, Otto mondar-mandir di ruang rapat. Pada saat ini, dia lebih cemas daripada orang lain. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk pergi menemui para korban secara langsung. David berbicara dengan banyak dokter dan perawat di tempat kejadian, tetapi mereka tidak menemukan jenis racun apa korban telah diracuni. Jadi, mereka hanya bisa melakukan beberapa perawatan konvensional. Banyak orang segera mulai mengalami koma. Oleh karena itu, David buru-buru melangkah maju untuk memeriksa seorang siswa yang berada koma yang dalam. Menggunakan kekuatan pikirannya yang kuat, dia bisa merasakan kelemahan denyut jantung siswa itu. Rasanya seperti lilin tertiup angin dan hujan yang bisa padam kapan saja. Ini buruk, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? David menoleh, tepat pada waktunya, untuk melihat Dean Griffin tiba dengan sekelompok pakar dan profesor. Saya teman sekelas mereka. Rektor meminta saya untuk memeriksa situasi semua orang, jawab David. Omong kosong, keluar sekarang. Kita akan memberitahu universitas Anda saat hasilnya keluar. Kanselir Anda juga salah satu yang harus disalahkan. Ini hari libur jadi mengapa? Kelas masih berlangsung. Hebat, hidup semua orang sulit sekarang, Dean Griffin mengeluh. Saya seorang mahasiswa kedokteran jadi saya bisa membantu, kata David. Kamu belajar kedokteran? Yah, saya tahu obat tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga saya. Baiklah, kamu bisa tinggal dan membantu. Terima kasih dokter, itu dekan, kata seseorang di sebelahnya. Terima kasih, dekan. Dean Griffin mengabaikan David dan mulai melihat gejala semua orang. Para profesor dan pakar di belakangnya juga mulai berpencar dan mengamati gejala korban. Dekan, kabar buruk. Detak jantung korban ini sangat lemah. Saya tidak berpikir dia akan seperti itu, bisa bertahan lebih lama lagi. Dean Griffin, para ahli, dan para profesor bergegas mendekat. David juga mengikuti dari belakang mereka. Setelah beberapa pemeriksaan, ceritakan pendapatmu, kata Dean Griffin. Dean, kita tidak bisa memastikan apa itu racun, jadi kita tidak bisa memberikan pendapat. Ya, dekan, masih belum ada kabar dari laboratorium. Terlalu banyak racun yang dapat menyebabkan gejala semacam ini dan kita tidak berani memberikan pendapat sambil lalu. Jika kita melakukan kesalahan, itu akan berakibat fatal. Apa yang dikatakan lab, Dean, masih belum dikonfirmasi dan mereka masih menyelidiki, seseorang menjawab. Semuanya, kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Wakil Kepala Swanson, kan?
Kita harus menjamin keamanan siswa, jika tidak, semua orang akan mengalami kesulitan. Waktu di masa depan, para ahli dan profesor saling memandang, merasa sedikit tidak berdaya. David menyaksikan dari belakang saat profesor top di rumah sakit ini berjuang dengan solusi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan para siswa ini mati. Dia melihat 8.678 poin mewah di panel sistemnya sebelum menggertakkan giginya dan menutup matanya. Kemudian, dia menambahkan pengobatan tradisional kuno Summerland ke kolom keterampilan. Segera, jendela pop-up muncul. Apakah Anda yakin ingin mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland? Ini akan mengkonsumsi 1000 poin mewah. Mengonfirmasi, David mengklik tanpa ragu. Poin mewahnya turun dari 8.678 menjadi 7.678. Setelah itu, David merasakan banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional kuno mengisi pikirannya, serta metode identifikasi dan fungsi pengobatan herbal yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, dia juga mempelajari efek obat seperti apa yang akan dihasilkan dengan kombinasi berbagai herbal. Beberapa digunakan untuk penyembuhan sementara beberapa kombinasi berbahaya. Namun, dia sepertinya tidak memiliki identifikasi racun klinis. Dia hanya tahu bagaimana membedakan beberapa gejala sederhana. Apa-apaan ini? Apakah tingkat keahlianku tidak cukup? David melirik keterampilan pengobatan tradisional kuno Summerland di sistem. Benar saja, dia hanya pemula dalam keterampilan ini. Kurang ajar, David tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat ini. Dia menghabiskan 1000 poin mewah hanya untuk mendapatkan skill level pemula. David tidak punya pilihan selain memutakhirkannya. Apakah Anda yakin ingin meningkatkan pengobatan tradisional kuno Summerland? Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin mewah. 1000 poin mewah lainnya. Kenapa kamu tidak merampokku saja? Saat David memarahi, dia mengklik tombol mengonfirmasi. Dia menghabiskan 1000 poin mewah lainnya. Poin mewahnya turun dari 7.678 poin menjadi 6.678 poin. Hati David sangat sakit ketika dia melihat poin-poin mewah itu. Dia menghabiskan. Keterampilan pengobatan tradisional kuno Summerland pada panel sistem telah ditingkatkan dari tingkat pemula menjadi pakar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 489. David merasa banyak pengetahuan memenuhi pikirannya lagi. Kali ini, dia melihat bahwa akhirnya ada subjek yang disebut racun klinis identifikasi. Segala macam gejala keracunan terpatri dalam benak David, dan akhirnya dia tahu bagaimana melakukan ini. Dia berpisah dari kerumunan dan berjalan ke depan. Dean, coba aku lihat, kata David. Anda, Dean Griffin menatap David. Keluarga saya sudah turun-temurun mempraktikkan pengobatan tradisional, jadi mungkin saya bisa melihat apa yang salah, kata David dan mulai memeriksa pasien yang sakit kritis. Setelah memeriksa seluruh tubuh pasien, David mendapat jawaban di dalam hatinya. Dean, orang-orang ini menderita keracunan arsenik, kata David dengan percaya diri. Arsenik, nama ilmiahnya keracunan arsenik trioksida, jelas David dengan gaya modern istilah ilmiah. Keracunan arsenik, beritahu laboratorium untuk memeriksa keracunan arsenik, Dean Griffin segera berkata. Ya, saya akan segera memberitahu mereka, jawab seseorang. Dean Griffin, itu pasti keracunan arsenik. Anda dapat mengatur untuk perawatan ini dulu, jika tidak, semakin lama penundaan, keracunan akan semakin serius. Menjadi, segera siapkan segala macam obat-obatan dan peralatan racun arsenik. Setelah laboratorium memastikan bahwa itu adalah keracunan arsenik, obati langsung. Juga, beritahu laboratorium untuk segera menyampaikan berita tersebut ke Deux dan rumah sakit Tres setelah dikonfirmasi. Segera, Dean. Sementara semua orang menunggu dengan cemas, berita akhirnya datang dari laboratorium. Itu memang keracunan arsenik. Dekan akhirnya menghela nafas lega. Selama zat keracunan teridentifikasi, akan mudah untuk memulai perlakuannya. Dia segera mulai mengarahkan semua orang untuk memulai pengobatan. Pengobatan modern sudah hadir dengan obat khusus untuk pengobatan keracunan arsenik. Segera, beberapa pasien yang sakit kritis dirawat, dan kondisi mereka membaik secara signifikan. Tanda-tanda vital mereka juga berangsur-angsur stabil. David merasa lega setelah melihat itu. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan rumah sakit. Karena ada ahli dan profesional di sekitarnya, dia tidak dibutuhkan di sini. Meskipun ia juga memiliki rencana pengobatan dalam pikirannya, sejak obat tradisional itu sedang menurun, rumah sakit mungkin tidak memiliki banyak obat yang dia butuhkan. Karena itu, dia tidak memberitahu mereka rencananya. Setelah masalah ditangani, David akhirnya santai. Namun, dia frustrasi karena dia harus membayar 2000 poin mewah. Jika sistem itu hidup, dia benar-benar ingin memarahinya. Itu jebakan. Mempelajari keterampilan dan meningkatkannya telah menghabiskan 2000 poin mewah.
dia akan menerobos statusnya menjadi setengah jalan ke God Rank dan akhirnya menjadi wali peringkat dewa. Saat itu, dia akan dianggap sebagai salah satu orang top di dunia saat ini. Melihat 6.678 poin mewahnya yang menyedihkan, David ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia sekarang berjarak lebih dari 3.000 poin dari 10.000, dan itu akan membawanya setidaknya 20 hari untuk mencapainya. Aku sangat sedih. David menyesali betapa sedihnya dia menghabiskan 2.000 poin mewah. Sementara itu, di Crum Mountain Rank, salah satu gunung paling misterius di Summerland, itu ditutupi dengan medan magnet lebih dari berabad-abad yang lalu. Baik pesawat maupun satelit tidak dapat mendeteksi tempat ini. Selain itu, sekte lama yang tersembunyi Krums, bersembunyi di sini. Keluarga Krum hanya menerima orang-orang yang sangat berbakat, dan itu adalah para tetua di sekte yang sering keluar untuk mencari murid. Lorraine adalah murid yang sangat berbakat yang diidentifikasi oleh para tetua Krums ketika mereka pergi mencari murid. Meskipun Lorraine lemah dan sakit-sakitan sejak kecil, para tetua Krum pikir itu bukan karena penyakit, tapi fisik yang unik. Lorraine, yang dibawa kembali ke Gunung Krum, pulih sepenuhnya setelah beberapa saat dari 10 tahun berkultivasi di Gunung Krums. Secara bertahap, dia mulai menampilkan kelebihan fisiknya yang unik. 10 tahun lalu, Lorraine pulang. Ini menyebabkan persaingan antara pewaris pertama dari dua elit teratas keluarga aristokrat di Capital City saat itu, Stan of the Warners dan Clinton dari keluarga Zimmerman. Itu menyebabkan duo paling mempesona dari generasi muda di ibu kota berbalik melawan satu sama lain. Lorraine sangat sabar, itulah sebabnya dia membuat janji selama 10 tahun dengan keduanya. Meskipun keduanya adalah yang paling mempesona di kalangan generasi muda ibu kota saat itu, menurut Lorraine, hanya bisa dipertimbangkan baik-baik saja di dalam kota. Selain itu, mereka masih memiliki jalan panjang ketika dibandingkan dengan seluruh negara. Setidaknya ada segelintir anggota di Krum yang bisa menyikat mereka ke samping. Belum lagi sekte dan keluarga tersembunyi lainnya. Jika mereka hanya melihat Summerland, keduanya tidak diragukan lagi adalah orang-orang dari pandangan dan pengalaman yang terbatas. Alasan mengapa Lorraine membuat penunjukan selama 10 tahun adalah karena Lovewoods tidak akan mampu menahan tekanan dari dua elit keluarga bangsawan. Sekarang, penunjukan 10 tahun sudah dekat. Lorraine membutuhkan perjalanan pulang lagi untuk menyelesaikan apa yang disebut 10 tahun ini. Janji temu. Kalau tidak, Lovewoods akan terjepit di antara dua elit keluarga aristokrat dan kehidupan pasti tidak mudah bagi mereka. Meskipun dia dibesarkan di Gunung Krum sejak usia muda, orang tuanya masih di Lovewood Manor. Bukannya mereka tidak mencintai Lorraine, sebaliknya, mereka memperlakukan Lorraine seperti permata ketika dia dilahirkan. Namun, para tetua Krum berjanji pada Lovewoods bahwa dalam 20 tahun, mereka akan mengembalikan Lorraine yang sehat dan aktif. Jika Lorraine terus tinggal di Lovewoods tanpa perawatan sistematis, dia bahkan mungkin tidak hidup sampai usia 20 tahun. Demi tubuh Lorraine, Lovewoods akhirnya dengan enggan memutuskan untuk melepaskannya. Para tetua Krum membawanya kembali ke Gunung Krum. Lorraine sedang berdiri di sebuah pavilion di Gunung Krum. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin seperti peri. Pada usia 30 tahun, dia memiliki wajah 20 tahun seperti tahun-tahun sebelumnya tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Dia memiliki lekukan di semua tempat yang tepat, dan sosoknya yang sesuai dengan rasio emas benar-benar menunjukkan kedewasaan dan kekenyalannya secara ekstrim. Pada saat yang sama, orang bisa merasakan pesona halus yang datang darinya. Kulitnya cerah dan kenyal. Jika seseorang mengawasinya dari kejauhan saat ini, mereka pasti berseru, dia sangat mirip peri yang keluar dari lukisan. Memang benar bahwa semakin padat medan magnetnya, semakin bisa menunda penuaan. Lorraine memandang Gunung Krum yang seperti negeri ajaib dan merasa sedikit tersesat. Dia suka di sini dan dia tidak ingin kembali. Namun, dia tidak punya pilihan. Akarnya ada di Lovewoods, jadi dia tidak bisa duduk diam. Ditambah lagi, Master juga mengatakan bahwa dunia akan berada dalam kekacauan, dan semua sekte dan keluarga akan keluar dari persembunyian. Keluarga Krum tidak terkecuali. Dia harus kembali ke ibu kota, bergabung dengan beberapa keluarga, dan bersiap untuk itu, Krums untuk keluar dari persembunyiannya. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh sekte. Dia juga harus melakukannya dengan sempurna agar dia bisa hidup sesuai dengan kultivasi gurunya setelah bertahun-tahun. Sementara Lorraine melamun, sebuah suara terdengar di belakangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 490. Lori, jadi kamu di sini. Saat Lorraine mendengar suara itu, dia tahu siapa itu tanpa menoleh. Itu adalah seniornya, Fred Is, pria yang dicintai banyak orang. Fred berbeda darinya karena dia bukan murid yang dibawa kembali oleh para tetua Krum. Sebaliknya,
dia lahir dan besar di Gunung Krum. Tidak hanya dia terlihat halus dan elegan, tetapi dia juga sangat berbakat. Plus, dia memegang identitas yang mulia. Hanya senior mereka, Grant, yang lebih unggul darinya di Gunung Krum. Freddy, Lorraine memanggil dengan lembut, suaranya lembut dan merdu. Fred berdiri di belakang Lorraine, matanya tergila-gila saat melihat punggungnya. Di dalam hatinya, wanita ini adalah hadiah yang diberikan surga kepadanya. Meskipun hadiah ini belum menjadi miliknya, dia percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan sepenuhnya memiliki hadiah ini untuk dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah kamu berpikir untuk pulang, Lori? Fred berjalan di belakangnya dan sambil berkata, ya, saya belum kembali dalam 1 dekade, jadi saya bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi di rumah. Saya ingin tahu apakah mereka masih ingat bahwa saya ada, kata Lorraine. Jangan khawatir, Lori, mereka tidak akan melupakan Anda, bahkan mungkin saja menunggumu kembali. Jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu. Saya sudah meminta izin untuk turun gunung bersamamu, kata Fred. Kau ingin turun gunung bersamaku? Lorraine menoleh dan bertanya kepada Fred. Ya, kakekku setuju. Fred memandangi wajah cantik Lorraine dan berkata dengan sedikit bersemangat. Bukankah Grant ikut denganku? Lorraine bertanya dengan rasa ingin tahu. Grant masih akan pergi, tapi aku juga akan pergi. Kita berdua akan turun gunung denganmu. Oh, Lorraine tidak berbicara setelah dia menjawab. Kemudian, dia menoleh untuk melanjutkan untuk mengamati pemandangan dari jauh yang tampak seperti negeri ajaib. Kabut berlama-lama di sekitar pegunungan yang menjulang tinggi dan pegunungan terjal. Fred tidak berbicara lagi saat dia melihat pemandangan bersama Lorraine. Namun, pikirannya tidak tertuju pada pemandangan, tapi pada wanita di sampingnya. Tidak peduli seberapa menakjubkan pemandangannya, bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita di sampingnya. Awalnya, bukan Fred yang seharusnya turun gunung bersamanya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Grant akan pergi, dia pergi ke kakeknya, Norman Timur. Dia meminta izin kepada kakeknya untuk menemani Lorraine menyusuri jalan gunung dan berkata dia ingin melihat dunia luar. Dia tidak bisa meninggalkan Grant sendirian dengan Lorraine. Meskipun akan ada tetua lain mengikuti mereka, itu masih akan berbahaya. Menurut pendapatnya, Grant adalah kendala terbesarnya dalam hal Lorraine. Dia tidak pernah bisa memberi mereka kesempatan untuk sendirian. Sedangkan kakeknya, Norman, adalah sesepuh senior di Krums, kedua setelah kepala. Setelah Fred terus-menerus direcoki, kakeknya tidak punya pilihan selain setuju untuk membiarkannya pergi. Selain itu, menurut pendapat Norman, sekte dan keluarga tersembunyi sedang keluar dan akan lebih baik bagi Fred untuk pergi lebih awal untuk melihat dan mengalaminya. Freddy, ada berapa sekte seperti kita di dunia ini? Tanya Lorraine. Menurut kakekku, ada beberapa sekte dan keluarga yang tersembunyi seperti milik kita. Dia tidak mengatakan berapa banyak, tetapi Krum adalah eksistensi teratas di antara sekte tersembunyi, kata Fred. Lalu mengapa sekte dan keluarga ini bersembunyi dari dunia? Aku dengar itu untuk menghindari bencana. Beberapa dari mereka ingin pergi keluar dan menempati tempat di dunia ini, tetapi mereka pada dasarnya menghilang dalam debu sejarah. Jadi, tampaknya tetap bersembunyi saat itu memang cara terbaik untuk mempertahankan kekuatan. Begitu, jadi ketika semua orang keluar dari persembunyian kali ini, akan ada banyak sekte tersembunyi, dan keluarga menghilang ke dalam catatan sejarah, mungkin, tapi jangan khawatir, Lori. Krum selalu menjadi salah satu kekuatan teratas, dan ini tetap benar dari waktu ke waktu. Kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Mereka yang menghilang adalah yang lemah, sama seperti bagaimana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, kan? Lorraine bergumam, tepat, seperti bagaimana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Ini akan selalu menjadi kebenaran yang tidak berubah, seperti bagaimana Krum akan selalu menjadi pihak terkuat. Fred berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari bawah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 491. Freddy, Lori, ketua sekte memanggil kita. Freddy, ayo pergi. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia melompat ringan. Tubuhnya melayang ke bawah paviliun seperti sepotong kapas. Fred juga melompat turun. Paviliun tempat keduanya berada setidaknya berlantai 6 atau 7 di atas tanah. Namun, ketika keduanya mendarat, mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Freddy, Lori, ketika dia melihat keduanya turun dari paviliun, pria berusia 20 tahun berjubah membungkuk dan menyapa dengan hormat. Pada saat yang sama, matanya penuh iri. Ayo, kata Fred. Silakan, Freddy, Lori, pemuda berjubah itu membungkuk dan berkata dengan hormat. Status keduanya sangat tinggi di Krum. Salah satunya adalah cucu dari sesepuh senior, sementara yang lain adalah murid langsung dari tetua ketiga. Mereka berdua adalah talenta terbaik di generasi mereka.
Saat Fred dan Lorraine berjalan di depan pemuda berjubah itu, berdiri dan mengikuti di belakang mereka. Saat dia melihat punggung Lorraine, wajah pemuda berjubah itu penuh kekaguman. Tidak ada seorang pun di generasi Krum ini yang tidak mengagumi Lorraine. Tentu saja, mereka juga memiliki senior lain, Jacinta Baker, dan dia tidak buruk juga. Mereka berjalan jauh ke Krum Hall. Pemuda berjubah yang mengikuti di belakang mereka berhenti di luar sejak lama. Dia adalah karena dia tidak bisa masuk tanpa kepala sekte memanggilnya. Di aula yang luas dan kuno, ada seorang lelaki tua dengan seorang pemuda penampilan dan rambut putih di kursi utama. Di bawahnya adalah seorang pria berusia 30-an. Pria ini mengenakan kemeja hijau dan membawa pedang di punggungnya. Ketika dia mendengar langkah kaki Fred dan Lorraine, dia berbalik. Kecantikan di tempat tinggi memang tak tertandingi. Keindahan pria ini tak tertandingi di dunia. Pria ini tidak kalah dengan Fred dalam aspek apapun. Dia adalah senior dari Krum's Grandstone. Selain itu, dia juga murid langsung dari kepala keluarga Krum. Pada saat yang sama, dia juga orang yang paling kuat di generasi mereka. Tentu saja, Fred selalu menolak untuk menerimanya. Itu karena dia sedikit setahun lebih muda dari Grant dan dia berpikir bahwa dia pasti akan lebih kuat dari Grant ketika dia mencapai usianya. Murid Fred ada di sini untuk menemuimu, kepala. Salam, Grant, kata Fred dengan hormat sambil membungkuk menunggu. Meski statusnya cukup tinggi di Krum, dia tetap harus tunduk dan menyapa keduanya saat bertemu mereka. Murid Lorraine ada di sini untuk menemuimu, kepala. Salam, Grant, Lorraine membungkuk dan berkata dengan cara yang sama hormatnya. Alasan aku memanggil kalian bertiga adalah untuk memberitahumu bahwa sudah waktunya Lovewood untuk pulang. Secara kebetulan, sekte kita telah memutuskan untuk keluar bersembunyi juga. Jadi, kalian berdua harus kembali dengan Lovewood dan membuat persiapan bagi kita untuk muncul kembali, kata kepala sekte itu. Ya, kepala, ya guru, ketiganya menjawab bersamaan. Baiklah, kembali dan buat persiapan. Anda akan pergi dalam 3 hari. Tetua ke-7 dan Tetua ke-9 juga akan pergi bersamamu. Tujuan perjalanan Anda kali ini untuk membuat nama keluarga Krum dikenal oleh yang lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 492. Ya, kepala, ya guru. Setelah ketiganya selesai berbicara, mereka meninggalkan aula. David melihat poin mewahnya setiap hari. Dia akhirnya mengumpulkan cukup banyak poin untuk menerobos dan kemudian turun 2000 poin lagi. Jadi orang hanya bisa membayangkan suasana hatinya saat ini. Setelah 3 hari, poin mewahnya akhirnya menembus angka 7000, mencapai lebih dari 7100. Ini bisa dianggap sebagai kelegaan bagi depresi suasana hatinya. Saat ini David menerima telepon dari Julia. David, kakek buyutku ingin bertemu denganmu. Julia menangis di telepon. David tertegun sejenak, dia merasa masalah ini mungkin sedikit serius. Karena itu, dia dengan cepat menjawab, baiklah, saya akan segera ke sana. David terkejut saat melihat Mason lagi karena Mason terlihat lebih tua sekarang. Aura kematian yang tak terelakkan menjadi semakin jelas. Awalnya, David bertanya-tanya apakah itu karena dia telah mempelajari Summerland Ancient obat tradisional. Namun, begitu Mason membuka mulutnya, dia mengabaikan pemikiran itu. Mason memang mencapai batasnya karena dia jelas tidak bisa diajak bicara kekuatan yang pernah dimilikinya. David, aku mungkin tidak bisa memenuhi tenggat waktu 1 tahun yang kuberitahu Anda terakhir kali. Saya ingin Anda menjaga Summerland untuk saya selanjutnya, tetapi saya tidak melakukannya. Pikir mereka akan mengambil tindakan untuk saat ini, kata Mason lemah. Terakhir kali, dia memberitahu David bahwa dia memiliki 1 tahun lagi untuk hidup dan dia bisa bantu dia bertahan selama 1 tahun lagi. Namun, dari kelihatannya, sepertinya sekarang, mustahil. Apa yang telah terjadi? Ini baru beberapa hari. Mengapa semua ini terjadi tiba-tiba? Bukankah dia baik-baik saja terakhir kali? David bertanya pada Julia. Julia berkata sambil menangis, kakek bertengkar dengan beberapa orang beberapa hari yang lalu. Dia melawan 9 penjaga peringkat dewa yang dipimpin oleh Falconia sendirian. 4 dari mereka luka berat, 4 luka ringan, dan 1 meninggal dunia. Apa? David bergidik dan menatap Mason dengan tatapan kosong. Dia melawan 9 penjaga peringkat dewa sendirian, 4 luka berat, 4 luka ringan, bahkan 1 meninggal. Hasil ini akan bertentangan dengan hukum alam. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia mencapai level Wali God rank, semua orang akan hampir sama. Namun, kata-kata Julia tadi menumbangkan imajinasinya. Mason melawan 9 penjaga peringkat dewa sendirian dan bahkan mampu membunuh 1 orang. Serius, melukai 4 orang, dan melukai 4 lainnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan jika mereka semua adalah penjaga peringkat dewa, jarak antara mereka akan tetap besar.
Dia berpikir bahwa begitu dia menerobos untuk menjadi wali God Rank, dia bisa tenang. Namun, sepertinya dia masih bermil-mil jauhnya. Paling tidak, dia harus meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya hingga batasnya. God Rank hanya untuk memiliki ketenangan pikiran. Pada saat ini, David merasakan urgensi yang kuat. Pada saat yang sama, dia memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Dari mana datangnya begitu banyak penjaga peringkat dewa? Bukankah hanya ada 5 dari mereka di Falconia? David bertanya dengan bingung setelah dia pulih dari terkejut. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini untuk Anda, kata Mason. Meskipun hanya ada 5 penjaga peringkat dewa di Falconia, ada 3 keluarga kuno di belakang Falconia. Ketiga keluarga ini sangat misterius dan telah ada selama ratusan ribu tahun. Kita tahu sangat sedikit tentang mereka, dan kali ini, bukan hanya Falconia, beberapa pasukan lain juga mengambil alih tindakan. Keluarga Haran, yang saya buang dari Summerland beberapa dekade lalu juga mengambil tindakan sekarang. 3 Dragon Rankar puncak bertopeng yang kamu bawa kembali berasal dari keluarga Haran. Mereka adalah salah satu keluarga tertua di Summerland. Namun, kapan Summerland berada dalam kekacauan beberapa dekade yang lalu, mereka ingin mengambil alih Summerland, dan menjadikan orang biasa sebagai budak mereka. Jadi, saya mengusir mereka dari Solerman. Saya tidak mengira belas kasih saya saat itu dibalas dengan kebencian. Sekarang, mereka membantu musuh bebuyutan kita, Falconia, untuk menyerang Summerland. Saat Dek dulu melawan Blaze, penjaga peringkat dewa dari Falconia, dia hampir kritis terluka karena dia disergap oleh orang-orang dari keluarga Haran. Dek, dewa militer, hampir terluka parah karena dia disergap. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 493. Orang-orang dari keluarga Haram ada di mana-mana. Mereka tidak hanya bersatu dengan orang-orang Falconia untuk menyerang Tuan Tua Stefani, tetapi mereka juga mengejar Dek, dewa militer. Selain itu, orang-orang dari keluarga Haran telah membunuh lebih dari selusin elit Summerland sebelum David menemukan mereka. Berapa banyak keluhan yang ada? David tidak mengerti. Setelah berbicara begitu banyak dalam sekali tarikan napas, Mason merasa sedikit lelah dan mulai terengah-engah. Dengan kasar, Julia dengan cepat mengeluarkan tabung oksigen dan membiarkan Mason bernapas sebentar. Kakek buyut, berhenti bicara, kata Julia dengan air mata berlinang. David juga merasakan beban di dadanya. Orang tua legendaris yang pernah menguasai dunia dan telah melawan 9 dewa penjaga peringkat sendiri belum lama ini berbicara dengan begitu banyak kesulitan sekarang. Saya baik-baik saja. Mason menjadi tenang setelah menghirup oksigen beberapa kali. David, pertarungan ini sebenarnya diprovokasi oleh diriku sendiri. Tujuannya adalah untuk mengirim pesan di saat-saat terakhir untuk mengejutkan semua orang yang ingin menyerang negeri seberang. Jika itu terjadi setahun kemudian, saya memperkirakan bahwa saya bahkan tidak akan memilikinya energi untuk mengambil tindakan. Bahkan jika saya mati sekarang, selama kita tetap diam, mereka tidak akan berani menyerang lagi dalam waktu sesingkat itu. Kakek hebat, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan. Julia menangis di satu sisi. Sejak David masuk, air mata Julia tidak pernah berhenti. Terlihat bahwa Julia memiliki perasaan yang dalam terhadap kakek buyutnya. Tuan Tua Stefani, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Bukan medan magnet bisa menunda penuaan sekarang? Apakah itu tidak bekerja untuk Anda sekarang? Tanya David. Jika tidak berhasil, aku sudah terkubur di dalam tanah. Bagaimana bisa orang normal memiliki kesempatan untuk hidup sampai usia saya? Aku tidak takut mati, tapi sekarang, Summerland memiliki masalah internal dan eksternal, dan Dek dan Anda masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jika saya mati dan Anda tidak punya cara lain, tetaplah di satu sisi. Menyerahkan bagian lain Summerland dan meninggalkan harapan bagi bangsa, kata Mason dengan mendesah. David mengamati Mason menggunakan pengobatan tradisional kuno Summerland. Dia baru belajar. Dia berpikir bahwa dia telah melihat sesuatu, tetapi itu sedikit kabur dan tidak terlalu jelas. David, aku akan menyerahkan Julia kepadamu mulai sekarang, kuharap kamu memperlakukannya dengan baik. Hah, David sibuk mengamati Mason, jadi dia agak bingung saat itu, terganggu oleh pernyataan ini. Ini satu-satunya permintaanku sebagai orang tua yang akan mati. Saya harap kamu setuju, kata Mason dengan sungguh-sungguh. David menatap Mason tanpa bisa dijelaskan. Apa artinya? Apakah dia memintaku untuk menikahi Julia? Apa-apaan ini? Dia punya pacar dan dia masih belum tahu apa yang harus dilakukan dengan Pearl. Bukankah akan lebih berantakan jika Julia ditambahkan ke dalam campuran? Tuan Tua Stefani, sebenarnya aku punya pacar, kata David. Meski tak ingin mengecewakan lelaki tua yang telah mendedikasikan hidupnya ini ke Summerland, tapi dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, itu akan menjadi berantakan. Saat ini, 2 wanita sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala.
jadi bukankah begitu? Lebih buruk jika Julia juga terlibat, tidak apa-apa jika kamu punya pacar. Saya tidak berpikiran sempit, manakah dari yang mampu? Orang-orang di Summerland kuno tidak memiliki banyak istri dan simpanan, saya hanya perlu Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memperlakukan Julia dengan baik di masa depan, kata Mason dengan menyeringai. David tidak tahu harus berkata apa saat ini. Jika semua orang berpikiran terbuka seperti yang dia katakan, David tidak perlu berjuang banyak. Tuan Tua Stephanie, bukannya aku tidak ingin menjanjikan ini padamu, tapi aku takut bahwa saya tidak akan mampu menangani hubungan di antara mereka, kata David dengan cengir. Jangan khawatir, Julia bukan gadis bodoh seperti itu. Selama Anda setuju, dia akan melakukannya. Pasti menangani hubungan dengan pacar Anda dengan benar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 494. Tidak bisakah kamu setuju? Permintaan terakhir dari orang yang sekarat, David terdiam sesaat. David melihat ke 7153 poin mewah di panel sistemnya dengan senyum masam. Dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin mengumpulkannya dan menerobos ke God Rank sesegera mungkin untuk menjadi wali. Dengan begitu, dia akan memiliki kemampuan untuk membela diri. Masyarakat saat ini terlalu berbahaya, bahkan wali peringkat dewa pun tidak tak terkalahkan. Mason membunuh salah satu dari mereka beberapa hari yang lalu. Namun, jika dia tidak menggunakannya, tingkat pengetahuannya saat ini tentang Summerland Ancient, pengobatan tradisional tidak akan cukup untuk menentukan kondisi fisik Mason. Dia hanya memiliki gagasan yang kabur tentang apa yang sedang terjadi, tetapi tidak secara gambar keseluruhan. Tidak apa-apa jika dia tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland karena dia juga tidak akan mengerti. Namun, dia sekarang memegang setengah dari pengetahuannya, jadi semuanya masih muncul ambigu baginya. Ini adalah perasaan yang mengerikan. Terlebih lagi, Mason mendedikasikan hidupnya untuk Summerland, jadi meski hanya ada kesempatan kecil, David tidak akan berdiam diri dan melihat orang tua ini mati. Tidak, menyebutkan Mason juga ingin mempercayakan Julia kepadanya. Jika Mason benar-benar sekarat, bisakah dia menolak satu-satunya permintaan lelaki tua itu? Takut tidak. David merasakan sakit kepala datang ketika dia memikirkan tentang terjerat 3 wanita saat itu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah meningkatkan pengobatan tradisional kuno Summerland untuk dicoba untuk menyelamatkan Mason. Tidak hanya itu bisa terus melindungi stabilitas Summerland tapi dia juga bisa lari dari permintaan terakhir Mason. Itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Namun, dia perlu mengkonsumsi poin mewahnya lagi. David memutuskan bahwa ketika dia kembali, dia akan langsung memberikan kepala ibu kota Liga Timur perintah kematian. Setiap orang harus membantunya menghabiskan 200 miliar dalam waktu setengah bulan, jika mereka tidak bisa, mereka akan dipecat. Dia harus mengeluarkan uang dengan liar untuk mendapatkan poin mewah tanpa mempedulikan biayanya sekarang. Dia tidak bisa khawatir tentang begitu banyak hal sekarang. Dia tidak akan peduli jika dia diekspos selama dia bisa menjadi God Rank wali dalam waktu singkat. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya hingga batas God Rank, bahkan Mason pun tidak menjadi lawannya. Pada saat itu, bahkan jika 10 atau 20 penjaga God Rank mendatanginya, mereka akan melakukannya, hanya berakhir disiksa olehnya. F*CK, saya hanya akan melakukan ini. David mengertakkan gigi dan terus meningkatkan Summerland Ancient tradisional obat-obatan. Dia menghabiskan 1000 poin mewah lagi. Itu turun dari 7153 poin menjadi 6153 poin. David sangat patah hati. Pengobatan tradisional kuno Summerland telah ditingkatkan dari ahli menjadi kesempurnaan. Sekali lagi, David menerima pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya tentang Summerland, pengobatan tradisional kuno dalam sekejap. Ketika dia menggunakan teknik pengobatan tradisional kuno Summerland lagi dan menatap Mason, apa yang dilihatnya benar-benar berbeda. Dia bisa melihat kondisi fisik Mason dengan jelas hanya dalam sekejap, dan ternyata tidak lagi kabur dan ambigu seperti sebelumnya. Mason memang telah mencapai batasnya, dan fungsi berbagai organ dalam dirinya tubuh mulai menurun drastis. Dalam sebulan, Mason akan meninggal dunia. Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Mason, dan itu adalah menggabungkan kekuatan obat lebih dari 10 jenis harta surga dan bumi, meremajakan organ Mason yang membusuk, sehingga memiliki efek memperpanjang umurnya. Namun, akan sangat sulit untuk menggabungkan kekuatan obat, beberapa jenis harta surga dan bumi. Kalau bukan karena David, yang meningkatkan pengetahuannya tentang Summerland Ancient pengobatan tradisional dengan sempurna, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Kombinasi efek obat terlalu rumit, dan akurat untuk satuannya, dari mikrogram. Jika ada sedikit ketidakseimbangan, semua efek obat akan terganggu dan efeknya akan sangat berkurang. Pada saat itu tidak akan memiliki efek meremajakan berbagai fungsi tubuh,
sebaliknya, itu hanya akan dianggap sebagai suplemen paling banyak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 495. David bisa melakukannya sekarang, tapi itu masih bergantung pada apakah dia bisa menemukan lusinan itu dari harta surga dan bumi ini. Jika dia bisa menemukan mereka, setidaknya Mason akan menemukan 5-10 tahun lagi untuk hidup. Jika dia tidak bisa, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Apapun, hanya bisa dikatakan bahwa kehidupan Mason sudah ditakdirkan untuk berakhir di sini. Dia telah melakukan yang terbaik dan sistemnya tidak maha kuasa, jadi tidak bisa menarik harta dari langit dan bumi keluar dari udara tipis. David, bagaimana menurutmu? Apakah Anda belum mengetahuinya? Tidak bisakah kamu setuju? Permintaan kecil terakhir dari orang yang sekarat? Sebenarnya, aku juga tidak bisa menahannya. Dunia ini akan kacau, jadi saya hanya ingin menemukan tempat yang aman bagi Julia untuk menghabiskan waktu sisa hidupnya dengan tenang. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat saya, kakek buyutnya, lakukan untuknya, kata Mason sambil memandang. Sedikit sunyi. Kakek buyut, aku tidak ingin meninggalkanmu, teriak Julia. Kamu gadis bodoh, aku tidak bisa lagi melindungimu. Jadi David adalah tujuan akhir terbaik untukmu. Tuan tua Stephanie, bagaimana jika saya mengatakan saya bisa menyelamatkan Anda, tetapi saya masih membutuhkan sesuatu? Tanya David tiba-tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Mason dan Julia terkejut. David, berhentilah bercanda dengan orang tua bangka sepertiku. Jika Anda benar-benar tidak mau, saya tidak bisa memaksamu. Saya hanya bisa menyalahkan Julia karena tidak diberkati seperti itu. Saya tahu milik saya, tubuh terbaik. Saya tidak terluka atau sakit. Saya baru saja mencapai akhir hidup saya jadi tidak ada siapa-siapa bisa mengobatinya. Mason berkata sambil menghela nafas. Dia tahu situasinya dengan baik. Banyak ahli di bidang medis datang untuk memeriksanya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kematian dan tidak seseorang dapat melarikan diri darinya. Setiap orang akan mengalami kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki waktu kurang dari sebulan lagi. Mason tidak percaya dengan apa yang dikatakan David, tapi Julia di sebelahnya sepertinya percaya. David, kamu serius? Dapatkah Anda benar-benar menyelamatkan kakek saya? Julia bertanya dengan gugup. Dia takut itu hanya halusinasi dan David akan mengatakan tidak. Tentu saja, saya bisa menyelamatkan tuan tua Stephanie, tetapi saya masih membutuhkan beberapa barang. David menjawab. Apa yang kamu butuhkan? Selama mereka ada, saya akan pasti mendapatkannya untukmu, tanya Julia. Ginseng berumur 1000 tahun, knotweed berumur 1000 tahun, jamur berumur 1000 tahun, salju, lotus. David mendaftar lebih dari 10 herbal. Kemudian, dia berkata, jika semuanya berumur 1000 tahun, maka kita dapat memperpanjang lama kehidupan Tuan Stephanie selama 10 tahun. Jika Anda tidak dapat menemukan tumbuhan berusia ribuan tahun, 500 tahun juga baik-baik saja, tetapi itu hanya akan memperpanjang tuan tua kehidupan Stephanie selama 5 tahun. Oke, saya akan mencarinya. Saya pasti akan menemukan yang 1000 tahun. Aku pasti bisa, kata Julia. Ketika dia hendak keluar, Mason menghentikannya. Julia, tunggu sebentar, kakek buyut. Aku akan mencarikan jamu untukmu. Aku pasti akan menemukannya, kata Julia. Kamu tidak punya tempat untuk melihat sekarang. Plus, bahan obat ini tidak akan dijual di pasar sama sekali. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Julia bertanya sedikit enggan. Tunggu sampai aku menjelaskan semuanya. Mason menatap David setelah dia mengatakan itu. David, bisakah kamu benar-benar menyelamatkanku? Mason bertanya dengan serius. Jika dia bisa terus hidup, tentu saja, dia akan melakukannya. Lebih dari bersedia untuk. Bukan karena dia takut mati. Sebaliknya, itu karena dia ingin terus melindungi tanah Summerland. Jika dia bisa hidup 10 tahun lagi. Pada saat itu, Doug dan David akan mampu memimpin dan Summerland akan melakukannya tidak lagi ditakuti. Mencongkel mata dari semua sisi. Ya. Tapi aku butuh jamu yang baru saja kusebutkan, David berkata. Herbal tidak akan menjadi masalah. Apakah Anda percaya diri? Saya, jawab David dengan tegas. Baiklah, aku percaya padamu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Jangan khawatir, Tuan Tua Stephanie. Saya tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini. Namun, saya harus memiliki semua herbal. Seperti yang Anda katakan, mereka mungkin tidak dijual di pasar. Bahkan jika mereka tidak dijual di pasar, saya pikir beberapa sekte dan keluarga tersembunyi harus memiliki mereka. Sejak mereka ingin muncul kembali, itu normal untuk meminta sesuatu dari mereka sebagai pejabat otoritas di Summerland, kata Mason dengan percaya diri. Sebagai penguasa tertinggi Summerland, kepercayaannya pada hal ini menunjukkan dua memiliki kekuatan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 496.
Selain itu, dia baru saja melawan 9 penjaga peringkat dewa belum lama ini. Dengan ini, hasilnya, tidak ada yang berani melewatinya selama periode ini. David kembali ke kediamannya dan melihat bahwa dia masih memiliki sekitar 6.000 poin mewah tersisa. Dia ingin untuk menangis tetapi dia tidak memiliki air mata. Pengumpulan tumbuhan yang dibutuhkan untuk Mason seharusnya masih memakan waktu, dan hanya setelah dia memiliki segalanya barulah David dapat mulai mempersiapkan mereka. Dengan pengetahuan pengobatan tradisional kuno Summerland dalam benaknya, karena dia mahir dalam khasiat obat dari semua tumbuhan ini, memang sebenarnya cukup sederhana untuk menyiapkan obatnya. Dosis yang dibutuhkan sangat tepat, tetapi jika dosisnya benar, seharusnya tidak ada masalah. Fokusnya saat ini harus pada hal-hal mewah, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah melakukannya. Tingkatkan poin mewahnya menjadi 10.000 sesegera mungkin dan kemudian istirahat pertama melalui batas fisiknya yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan merasa aman melakukan apapun. Sekarang, Mason membunuh salah satu penjaga peringkat dewa. Artinya, bahkan jika dia memasuki God Rank dan menjadi wali, dia pada dasarnya masih tidak berdaya untuk melawan ketika dia bertemu seseorang seperti Mason. Siapa yang tahu berapa banyak orang kuat lainnya tersembunyi di dunia ini? Jika itu terjadi, bukankah hidupnya akan berakhir? Dia mungkin, bahkan tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menjadi wali peringkat dewa. Dia membutuhkannya untuk terus meningkat, sambil menjadi wali peringkat dewa hanyalah satu-satunya langkah pertama. David tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Dia menelepon Hugo, kepala ibu kota Liga Timur di ibu kota. "Halo, Tuan Liddell, apa kabar?" kata Hugo, dengan hormat di telepon. "Hugo, beritahu semua kepala daerah dan kepala proyek ibu kota Liga Timur, bahwa kita akan mengadakan konferensi video dalam 1 jam, kata David terus terang. Dia perlu memberi tekanan pada orang-orang ini. Setelah dia mendengar hal-hal yang dikatakan Mason, dia merasa sangat stres juga. "Baiklah, Tuan Liddell, saya akan melakukannya sekarang." "Oke, aku akan ke sana dalam 1 jam. 1 jam kemudian, di dalam ruang pertemuan di Liga Timur, ibu kota cabang ibu kota, David duduk di kursi utama. Kepala daerah dan proyek semuanya sangat besar. Layar. "Semua orang ada di sini, Tuan Liddell," kata Hugo sambil berdiri. Satu sisi. "Oke, mulai konferensi video sekarang." "Baiklah," jawab Hugo. Kemudian, Hugo berkata ke layar lebar, "Halo, rekan-rekan, kita mengadakan konferensi video pada menit terakhir hari ini karena ketua menginginkannya secara pribadi menyampaikan beberapa instruksi kepada semua orang. Semua orang, silakan menyambut Pak David Liddell, Ketua East Capitals." Ada tepuk tangan meriah dari semua orang di video. David berdiri dan berkata ke layar lebar, "Hari ini saya memanggil semua orang ke konferensi video menit terakhir ini karena saya perlu memberitahu Anda semua sesuatu. Anda hanya perlu mendengarkan dengan tenang, dan Anda tidak perlu bicara. Saya sangat tidak puas dengan kecepatan perkembangan Liga Timur, ibu kota baru-baru ini. Meskipun kita sangat cepat dibandingkan dengan perusahaan lain, itu masih belum cukup, dan itu jauh dari standar saya." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa kata David. Awalnya, mereka cukup puas dengan perkembangannya masing-masing sektor. Mereka juga berpikir bahwa ketua akan memuji mereka dan memang begitu. Bertanya-tanya apakah mereka akan dapat menerima lebih banyak bonus di akhir tahun, tetapi mereka tidak mengharapkan ini terjadi. Orang-orang datang ke pertemuan itu tidak mengharapkan hasil seperti itu karena perkembangan ibu kota Liga Timur memang cukup cepat dibandingkan dengan perusahaan lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 497. Mereka hanya tidak menyangka standar bos begitu tinggi. Selanjutnya, saya harap Anda dapat mengambil langkah dan mempercepat kemajuan kita. Kerjakan saja, apapun yang bermanfaat bagi perkembangan ibu kota Liga Timur. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menghabiskan dan Anda tidak perlu melaporkan kepada saya. Tentu saja, perusahaan juga akan memeriksa akun pada akhirnya, jadi sebaiknya Anda tidak terlibat segala cara yang bengkok, terutama karena saya memperlakukan Anda dengan cukup baik. Alasan mengapa David mengatakan kalimat terakhir adalah karena begitu uang masuk sistemnya disalahgunakan oleh orang-orang ini dan tidak dihabiskan untuk yang sebenarnya. Sistem akan menilai itu sebagai hadiah jadi poin mewahnya tidak akan bertambah. Namun, bahkan David ingin tahu bagaimana sistem melakukannya atau bagaimana hasilnya. Penghakiman terakhir. Hanya saja ini ditakdirkan untuk tidak terjawab. Saya berharap untuk membangun East Capitals menjadi sebuah dunia raksasa kelas secepat mungkin. Perkembangan perusahaan lain adalah segalanya. Tentang biaya, saya tidak akan pernah meminta Anda untuk menghemat uang. Sebaliknya, saya hanya akan membuat Anda menghabiskan uang seperti hidup Anda bergantung padanya, yang juga setara dengan memberi Anda hak tak terbatas untuk membelanjakan uang.
Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, itu akan Anda tidak memiliki kemampuan untuk peran itu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka aku akan menggantimu dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan, seseorang yang dapat menghabiskan uang, dan seseorang yang dapat dengan cepat mendorong perkembangan perusahaan. Sementara itu, kamu bisa saja menyaksikan orang lain menerima gaji dan bonus besar, hidup dalam jumlah besar, rumah mewah, dan mengendarai mobil mewah. Saya percaya Anda tidak mau membiarkan itu terjadi, kan? Jika Anda menemukan perlawanan yang tak terkalahkan dalam proses pengembangan, seperti halangan dan ancaman dari beberapa pasukan lokal, laporkan saja kepada saya langsung dan saya pribadi akan mengambil tindakan. Setelah pertemuan hari ini, saya berharap melihat beberapa perubahan dalam perilaku semua orang. Batas waktu untuk ini adalah setengah bulan, di mana saya akan mengamati hasil semua orang. Jika Anda memenuhi harapan saya, Anda akan mendapatkan 5 kali bonus akhir tahun. Jika tidak, saya hanya akan meminta orang lain untuk menggantikan Anda. Kata-kata David menakutkan kepala. Sejauh yang mereka tahu, bos belum pernah berbicara dengan nada serius sebelumnya. Tampaknya bos itu benar-benar tidak puas. Pekerjaan semua orang selama periode ini. Mereka juga mulai merasakan krisis yang kuat. Mereka telah mendapatkan kecemburuan dari banyak rekan mereka karena mampu bertahan level tinggi posisi di Islay Capitals. Itu karena perawatan di Liga Timur. Ibu kota sangat bagus. Itu sangat bagus sehingga mereka bahkan tidak repot-repot mengambilnya keuntungan dari pekerjaan mereka. Mereka bahkan akan waspada ketika orang lain mencoba mengambil keuntungan dari itu. Gaji dan bonus yang biasa mereka terima lebih dari 5 kali lipat bahwa dari beberapa rekan-rekan mereka. Selain itu, mereka bahkan menang besar. Waspada, ada satu pihak yang halangi bonus akhir tahun. Sekarang, bos bahkan mengatakan bahwa jika harapannya terpenuhi, bonusnya sangat besar akan ditambah 5 kali lipat. Setiap orang selalu penuh energi bekerja di bawah bos seperti itu. Mereka akan mendapatkan lebih banyak uang di sini dalam 1 tahun daripada bekerja selama 10 tahun perusahaan sebelumnya. Jika mereka ketahuan melakukan trik murahan, mereka akan menempatkan gerobak di depan kuda. Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk melakukan ini. Oke, sekian pertemuan hari ini. Meskipun nada saya agak berat, itu juga untuk memacu Anda sehingga ibu kota Liga Timur dapat menikmati perkembangan yang lebih baik. Saya harap Anda tidak jantungan menerimanya. Bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik dalam setengah bulan sehingga Anda akan mendapatkan 5 kali bonus awal Anda pada akhir tahun dan pulang untuk menikmati tahun baru yang baik. Plak plak plak, tepuk tangan terdengar dari layar. Konferensi video kemudian berakhir. David meneguk tehnya di ruang pertemuan. Dia telah mengatakan banyak hal dalam satu napas dan kerongkongannya jadi kering. Sementara itu, Hugo berdiri di sampingnya dengan tenang. Hugo, kamu mendengar apa yang aku katakan tadi jadi aku tidak akan mengulanginya lagi. Saya harap kamu bisa bekerja keras. Capital City adalah platform terbaik yang tersedia, dan Anda memiliki platform yang jauh lebih baik. Posisi awal dari mereka. Saya berharap Anda tidak akan mengecewakan saya. Saya mengerti, Tuan Liddell. Aku akan bekerja keras untuk memenuhi harapanmu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Terus bekerja keras. Ibu kota Liga Timur tidak akan menganiaya Anda di masa depan. Ya, Tuan Liddell, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 498. Hugo mengantar David keluar dari pintu depan Islay Capitals Capital cabang kota dengan hormat. David meninggalkan ibu kota Liga Timur. Alasan dia memulai konferensi video ini adalah bukan untuk membangun Islay Capitals menjadi kelas dunia raksasa secepat mungkin seperti yang diklaimnya. Dia hanya ingin semua orang membelanjakan lebih banyak uang, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak kemewahan, poin dan meningkatkannya kekuatan secepat mungkin. Namun, dia tidak dapat memberitahu mereka hal ini karena mereka akan berpikir bahwa dia memiliki beberapa sekrup yang longgar. Karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia berharap perusahaannya berkembang lebih cepat. Jika perusahaan ingin berkembang, tentu saja perlu mengeluarkan biaya, uang. Selain itu, dia telah membuatnya sangat jelas bahwa semua orang memiliki hak untuk menghabiskan uang tak terbatas. Dia merasa bahwa orang-orang ini harus bisa mengerti dia. David meninggalkan pertemuan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kecuali seluruh Timur League Capitals dapat digambarkan berada dalam kekacauan besar. Bos menetapkan tenggat waktu setengah bulan, setelah itu dia akan memeriksa hasil semua orang. Jika mereka tidak memenuhi standar, mereka akan diganti. Ini bukan lelucon. Semua kepala daerah dan proyek memimpin dalam bekerja lembur. Padahal David hanya ingin menghabiskan uang dan tidak ingin melihat apapun hasil, tidak ada yang berpikir. Sama seperti dia, bos mana yang hanya meminta karyawannya untuk mengeluarkan uang dan tidak memperhatikan hasilnya?
Bagaimana ini mungkin? Tidak ada preseden seperti itu. Mereka hanya akan berpikir bahwa David ingin melihat hasilnya. Namun, jika dia menginginkan hasil, pengeluaran uang itu penting. Jadi, semua orang bekerja lembur sampai selesai, menyelesaikan tugas mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukan ini untuk bonus 5 kali lipat pada akhir tahun itu, setidaknya mereka perlu melakukannya, mempertahankan pekerjaan mereka. Di mana mereka akan menemukan pekerjaan yang bagus jika mereka gagal, akan sangat terlambat untuk menyesal saat itu. Itu hanya setengah bulan, dan itu akan berakhir jika mereka mengatupkan gigi dan menanggungnya. Setelah konferensi video, seluruh Liga Timur, ibu kota mengalami overdrive. Kepala bekerja lembur siang dan malam dan orang-orang bekerja di bawah mereka hanya bisa mengikuti dan melakukan hal yang sama. Tidak ada yang mau kehilangan gaji mereka yang menggiurkan. Ibu kota Liga Timur. Sehari setelah pertemuan David, tingkat pertumbuhan poin mewahnya mulai sedikit meningkat. Itu tidak besar, tapi jelas jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua orang mengerti apa yang dia katakan. Dia percaya bahwa pada periode berikutnya, poin mewahnya akan tumbuh dengan cepat. Kali ini, David juga berhati-hati, dan dia siap mengumpulkan keberaniannya untuk melakukan ini terlepas dari apakah dia terpapar. Dia akan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ketika dia memasuki God Rank dan menjadi wali, selain statusnya sebagai anggota Parlemen Summerland, berapa banyak orang berani melakukan apa saja padanya? Lebih jauh lagi, begitu Mason mendapatkan semua tumbuhan, dia bisa membuat Mason tetap hidup 5-10 lagi. Dengan Mason, orang yang sangat kuat yang bertarung melawan 9 God Rank wali sendirian, sebagai pendukungnya, dia tidak perlu khawatir lagi. Dilihat dari kepercayaan Mason, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan semua herbal. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan yang berumur 1000 tahun, yang berusia 500 tahun sudah cukup. Paling buruk, dia masih bisa hidup selama 5 tahun lagi. 5 tahun, David juga tidak membutuhkan waktu selama itu. Menurut rencananya, dia akan bisa mencapai batas ganda, peringkat dewa paling banyak dalam 1 tahun. Ketika itu terjadi, dia akan bisa menggunakan kemampuan miliknya untuk digunakan di jalan yang baik di dunia yang luas ini. Mason seharusnya bukan lawannya saat itu, tapi David ingin melihat bagaimana itu akan merasa untuk melawan lebih dari 10 wali God Rank pada saat yang sama sendiri. Seberapa mendominasi itu? Segera, seminggu telah berlalu. Selama minggu ini, David hampir selalu menemani Celia, mengamati pertumbuhan poin mewah di samping. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 499. Poin mewahnya sekarang mendekati 9.000 mar. Ini membuat David senang. Ketika dia melihat tanda 10.000 semakin dekat, dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Penjaga peringkat dewa, itu adalah dunia yang diimpikan banyak orang, dan dia akan mencapainya hanya beberapa bulan. Harus diingat bahwa dia baru saja masuk ke seni bela diri beberapa bulan yang lalu, dan sekarang, hanya 5 bulan kemudian, akan menjadi salah satu pemilik bela diri teratas di dunia dan menjadi wali God Rank. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja hiruk-pikuk ekspansi Liga Timur, ibu kota juga telah menyebabkan banyak masalah. David menerima banyak telepon dari kepala. Kecuali di Springfield, sebuah kota, di mana dia telah menunjukkan prestise dan kota-kota yang telah diinformasikan oleh Clinton sebelumnya, perusahaannya mengalami perlawanan di tempat lain. Bahkan ibu kota tidak terkecuali, Hugo juga menghadapi banyak perlawanan. Namun, David meminta mereka untuk menghindari rintangan itu untuk saat ini dan dia akan melakukannya. Berurusan dengan mereka ketika dia punya waktu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah Mason terlebih dahulu. Julia meneleponnya hampir setiap hari untuk memberitahunya agar tidak bepergian terlalu jauh karena mereka akan mendapatkan semua herbal segera. Gadis ini tidak diragukan lagi yang paling perhatian dalam hal ini apakah Mason dapat terus hidup selama beberapa tahun lagi. Akibatnya, David akan menerima beberapa telepon dari Julia saat dia berada di rumah Celia. Celia tidak bereaksi, tapi Mindy sedikit curiga. Pada hari ini, David sedang makan dan mengobrol di rumah Celia. Cincin-cincin, telepon berdering lagi. David tidak perlu melihat siapa itu untuk mengetahuinya. Mungkin adalah Julia. Mindy dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat David. Jadi dia hanya bisa menjawab panggilan. Dengan murah hati, mereka hanya akan curiga padanya jika dia berusaha menyembunyikannya. Setelah David mengangkat telepon, Julia berkata dengan mendesak sebelum dia sempat berbicara. David, aku mendapatkan semua herbal. Ayo cepat, kakek buyutku semakin lemah dan semakin lemah. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jangan khawatir, kata David. Setelah berbicara, David berkata kepada keluarga Celia yang terdiri dari 3 orang yang masih makan, Tuan muda, Nyonya muda, Celia, ada sesuatu yang harus saya tangani sekarang.
Kamu harus mengambil waktumu dengan makanan. Kamu harus pergi dan mengurus keadaan daruratmu dulu, kata John. Davy, kamu kenyang? Apakah Anda ingin mengambil sesuatu untuk dimakan di jalan? Tanya Celia. Tidak, aku kenyang. Baiklah, aman. Oke, aku akan keluar sekarang. David pergi dengan tergesa-gesa. Dia sekarang perlu menggunakan pengobatan tradisional kuno Summerland untuk dialokasikan berbagai ramuan dan menggabungkan berbagai khasiat obatnya untuk memberi energi kembali fungsi berbagai organ dalam tubuh Mason, sehingga bisa terus berlanjut bekerja. Mason dalam kondisi kritis saat ini. Terakhir kali dia bertarung melawan 9 penjaga peringkat dewa sendirian, dia melakukannya, menghabiskan energi terakhir yang tersisa di tubuhnya. Meskipun dia menyimpulkan bahwa Mason akan hidup selama sebulan lagi dan dia akan melakukannya, berada dalam keadaan sangat menyesal selama ini, seperti yang dikatakan Mason, jika tidak memprovokasi pertempuran ini untuk menghalangi kekuatan yang ingin mengambil tindakan terhadap Summerland, dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal lain di tahun mendatang. Dia berhasil menunjukkan prestise dalam pertempuran ini, tetapi pada saat yang sama, itu mempercepat kematiannya. Sekarang, dia mungkin hanya bisa berbaring di tempat tidur sekarang dan bahkan mungkin mendapat masalah sedang berjalan. Semua fungsi organnya menurun, dan ini bukan lelucon. Jika David tidak mempelajari seni penyembuhan magis yang merupakan Summerland Ancient obat tradisional, kematian Mason pada dasarnya adalah hal yang pasti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 500. Dengan itu, David meninggalkan kediaman, masuk ke mobilnya, dan melaju ke depan. Saat David meninggalkan rumah Celia, Mindy meletakkan ke bawah sendoknya. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Bagaimana Anda bisa membiarkan David pergi begitu saja? Apakah Anda tidak ingin bertanya kepadanya apa yang dia lakukan? John, kamu juga? Celia mungkin tidak pintar, tapi tidakkah kamu mengerti? David selalu menjawab telepon di belakang kita hari ini. Sekarang, dia bahkan pergi tepat setelah menjawab telepon. Sesuatu yang mencurigakan jelas terjadi, kata Mindy dengan marah. Lalu kenapa kamu tidak bertanya? John balik bertanya. Petik 2. Mindy tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Dia tidak bisa berbicara dengan David dengan nada bertanya seperti sebelumnya setelah dia mengetahui identitas David, status dan latar belakang. Namun, sebagai calon ibu mertua David, dia tidak tahan melihat David, bujangan super memenuhi syarat, tampaknya bermain-main di luar. Dia sangat takut bahwa pacar putrinya akan berakhir dicuri. Pria tampan dan kaya seperti David hanyalah bujangan yang paling memenuhi syarat di antara wanita saat ini. Dalam masyarakat saat ini, mungkin tidak ada seorang wanita muda pun yang akan seperti itu, tidak tergerak dan tidak ingin membungkusnya di sekitar jarinya setelah dia bertemu dengannya. Bu, David bukan orang seperti itu. Dia pasti mengalami keadaan darurat, jadi jangan terlalu memikirkannya, Celia, dikatakan. Mengapa kamu masih berpihak padanya? Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan di luar? Anda selalu tinggal di rumah dan Anda bahkan tidak tahu untuk mengikutinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Anda bahkan tidak akan tahu kepada siapa harus menangis ketika seseorang mencurinya darimu, kata Mindy, menatap Celia sambil merasa seperti tidak hidup sampai dengan harapannya. Baiklah, kamu sangat sibuk setiap hari mengurus perusahaan kecilmu yang bernilai miliaran dolar. David mengelola perusahaan sebesar itu dengan triliunan aset, jadi tentunya akan banyak hal yang terjadi. Bukankah normal untuk memiliki beberapa keadaan darurat? Tanya John. Benar, sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku ingat ibu kota Liga Timur itu tampaknya berkembang sedikit cepat baru-baru ini dan mereka tampaknya mengalami beberapa masalah di ibu kota, pikir Mindy untuk sementara dan berkata. Masalah apa? Masalah apa? John dan Celia sama-sama bertanya pada saat bersamaan. Aku juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar dari orang lain bahwa mereka mungkin telah mengganggu kepentingan orang lain karena mereka berkembang terlalu cepat. Sekarang, mereka sedang ditargetkan dan pihak lain tampaknya adalah perusahaan keluarga besar yang tidak lebih buruk dari ibu kota Liga Timur. Mereka juga kekuatan lama di ibu kota. Apakah ini serius? Celia bertanya dengan cemas. Sudah kubilang aku tidak jelas tentang itu. Sulit bagi kentang kecil seperti kita memahami cerita di dalam perjuangan semacam ini antara grup pemodal besar. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa bertanya kepada David ketika dia kembali. Saya pikir saya lebih baik tidak. Saya tidak ingin menyebabkan lebih banyak kesulitan baginya, kata Celia. Oh kamu, bagaimana saya melahirkan putri yang berhati lembut seperti Anda? Benar, kamu sudah lama bersama David, jadi apakah kamu pernah hamil? Mindy bertanya tiba-tiba. Hah, Celia bingung. Dia tidak tahu mengapa Mindy menanyakan hal ini padanya. Apa maksudmu hah? Saya bertanya apakah Anda pernah hamil atau tidak? Tidak, bisik Celia. Tidak, apakah orang-orang muda mengambil baik seperti itu? Tindakan pencegahan sekarang?
Mindy bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, kata Celia. Baiklah, mari kita lakukan ini. Minta David untuk pindah ke sini, atau Anda bisa pindah untuk tinggal. Dengan dia, kita tidak akan menghentikan Anda. Jika Anda hamil, melahirkan anak. Banyak orang hamil atau melahirkan ketika mereka masih kuliah. Kamu bisa menikah saja setelah kamu lulus. Monday memikirkannya dan berkata, Mama, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Kata Celia, wajahnya berubah menjadi merah. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.